kita akan langsung sapa untuk CEO dari Zahir International, yakni Coach Dr. Muhammad Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Yes, kabar, Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat, semangat Pak Muhammad Ismail. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Kita hari ini pakai baju merah putih ya, kayaknya. Iya, semangat ya untuk kita di malam hari ini dan tentunya Pak Muhammad Ismail tema hari ini spesial banget ya tentang Yes. sesuatu yang istimewa tentang cuan ya tanpa iklan katanya begitu ya. Baik, tentunya Oh, sudah tidak sabar nih ya. betul. Kita Ya, malam ini kan kalau kemarin ngomongin mm-mm, ngobrol sama Mas Dery ngomongin branding ya. mm-mm, Kemarin kita hari ini akan ngomongin sales marketing dan mm-mm, ini penting banget menurut saya. mm-mm. Eh, Kalau kita udah ngomongin marketing, ngomongin sales, sebenarnya kita lagi ngomongin ujung tombak perusahaan. Ngapain kita bikin company, bikin bisnis, kalau akhirnya produknya bagus tapi jualannya nggak bisa mindahin duit dari customer ke kantong kita. Nah, malam Nah, ini kita akan diskusi dengan ini dua pakar yang jago banget lah di topik mm-mm. ngomongin sales and marketing. Saya juga belajar banyak nih dari beliau, dari Mas Ipul dan Mas Aris. Sudah gabung belum ya, Mas Ipul dan Mas Arisnya? Iya, baik kita cek dulu nih Pak Muhammad Kita Ismail. Semoga cek oke. dulu. Coach Sam Ipu sudah bergabung, Alhamdulillah. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu saya serahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Ismail untuk memandu acara kita di malam hari ini. Kami silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang sudah gabung. Ini sudah di hari yang keberapa ini ya? Dari Senin, Selasa, Rabu, dan ini Kamis. Hari keempat ya. Hari keempat, insya Allah sudah dapat banyak insight terkait kemarin khususnya branding dengan Mas Dery. Kelihatannya kemarin saya lihat cuplikannya seru banget. Dan hari ini insya Allah kita akan melengkapi apa yang kita belajar kemarin dengan Mas Dery. Kita akan ngomongin sales dan marketing. Nah, kalau ngomongin sales dan marketing, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan sering kali berulang, bahkan saya juga sering banget ditanya, Mas, kalau nggak iklan masih bisa cuan nggak ya? Gitu ya. Mas, kalau nggak iklan, kita masih bisa mindahin duit pelanggan ke kita apa enggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kita akan bahas, kita akan dengerin dulu materi dari Mas Saiful, Mas Ipul dan Mas Aris. Mas Aris kayaknya belum belum on board ya, belum join. Nanti kita sapa dulu Mas Ipul. Buat teman-teman dari awal kalau sudah punya pertanyaan, punya case yang spesifik, langsung aja ya masuk ke kolom Q&A, submit, nanti insya Allah akan terpilih sebagai pertanyaan yang akan saya bacakan di sesi tanya jawab. Tapi usahakan pertanyaannya itu relevan dengan topik kita hari ini. Oke, selamat malam Mas Ipul. Malam, 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 Coach Keren Pu. banget Mas Ipul. Sehat Mas Ipul? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Lagi di mana Alhamdulillah. ini? Di Jakarta kah? Di Jakarta, ini Wah, di daerah biasalah, seputaran SCBD dan sekitarnya. Alhamdulillah. Ini kita belum ketemuan lagi ya. Kayaknya kita harusnya Iya, udah terakhir jadwal kita ketemu ketemuan. di Dharma Wangsa itu ya, Dharma Wangsa Square. Betul. Betul-betul. Nah, kayaknya sempet tadi Oh, saya pas lihat kita kayaknya business ternyata saya school, kita beda hari. apa? Oh Di iya, business schoolnya betul. Mas Dedi. Aku Betul, hari betul, Sabtu, betul, betul, coachmu betul. hari Mas Ipul duluan, saya hari Minggu. Minggu. Oh iya. Benar, benar, benar. Mas Ipul, malam ini kita akan disuguhkan materi apa sih sebenarnya? Nah, karena sekarang kan saya disodori, bisa nggak sih kita tetap cuan tanpa iklan gitu ya? Mau tidak mau saya harus kupas tuntas itu. Nah, Karena saya tipikal ini ya, tipikal orang yang males ngiklan sih. Jujur males ngiklan. Kenapa males ngiklan? Kalau saya kan hitung-hitungan gitu, hitung-hitungan. Kalau misalnya saya bisa melakukan tanpa iklan ya saya nggak ngiklan gitu. hmm. Karena bisnis yang saya running juga nggak necessarily butuh iklan. Terus kemudian sosial media aku nyari follower gitu, nyari leads juga tanpa iklan pun masih jalan dan alhamdulillah lebih kencang daripada ngiklan gitu. Makanya iklannya aku matiin dulu gitu. Oke, 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 oke. Nah, Mas Ipul, sebelum kita mulai,
Kalau Mas Ipul bilang sebenarnya bisa tanpa iklan, apakah itu berlaku di semua industri atau enggak? Aku bilang ini ya, kita cek dulu. Jadi kalau kita diskusi ini, Coach Mo, kita pelajari konteksnya. Konteksnya, iklan itu seperti apa sih gitu. Iklan itu kalau dikembalikan ke definisi harfiahnya, itu kan biasanya identik dengan reklame gitu ya. Kalau bahasa reklame atau bahasa Latin itu reklamo. Klamo itu artinya memanggil berkali-kali. Jadi reklamo itu memanggil berkali-kali. Tujuannya kalau kita pasang iklan sebenarnya satu goal utamanya biasanya awareness. Biasanya awareness. Jadi benar-benar orang yang sama sekali nggak ngerti dari kita tiba-tiba ngerti iklan kita jadi apa nih? Jadi penasaran gitu, jadi curious gitu. Kalau kita belajar ilmu apa ya, marketing klasik itu kita pernah pernah tahu yang namanya AIDA gitu ya, Coach Muh ya. Itu Ya, di biasanya kalau sama Bang Dery gitu dimarahin kalau bawa materi-materi kuliahan gitu. Tapi itu praktikal sih. Itu praktikal ya, sih. ya, ya. Maksudnya gini, buyer's journey itu selalu ini ya, selalu berurutan gitu, sequence. Tergantung produk kita ada di mana. Contoh AIDA itu kan attention itu flow-nya adalah cari perhatian dulu, kemudian setelah cari perhatian, interestnya dibangkitkan gitu. Eh, apa nih bikin penasaran? Terus habis itu udah mulai bangkitkan desire. Desire itu artinya gini, kalau orang udah mulai penasaran, kita suguhin dengan konten-konten, dia makin berhasrat untuk melakukan closing nih. Cari-cari Ya, produk ya, kita. ya. Nah, ini apa nih produk apa nih? Eh, Oke, oke. ini kok ada promo seru ya? Terus sampai akhirnya menuju ke A terakhir namanya action. Action itu artinya take decision. Nah, sebenarnya kalau positioning dari marketing sendiri itu kita samakan persepsi dulu aja ya. Kalau aliran kalau misalnya saya ngajar, misalnya saya pas ngajar bareng Coach Indrawan itu pasti bahas marketing sebagai bungkus utama. Bungkus utama itu maksudnya gini, kita misalnya dari Coach Idrawan bahas inovasi gitu. Ada problem, ada masalah di market gitu. Terus kemudian kita muncul dengan solusi kita. Misal ada orang susah ke kantor bawa kendaraan sendiri karena nyari parkiran susah. Akhirnya apa? Nah, di Makarim kepikiran nih gimana kalau misalnya aku bikinin Gojek. Jadi orang nggak perlu capek-capek bawa kendaraan sendiri, harganya juga masih affordable, jadi dia langsung bisa dijemput di rumahnya dan dia sampai ke kantor. Itu mulai kepikiran itu. Nah, itu baru sisi innovation. Nah, marketing itu adalah ngasih tahu market dan ngingetin market, lu punya masalah loh, dan kita punya solusinya nih. Nah, kuncinya di situ. Nah, terus hubungannya dengan iklan gimana? Iklan atau reklame tadi atau konsep promosi tadi itu digandengkan seperti ini. Kalau misalnya masalah yang kita edukasikan ke market itu adalah masalah yang market udah pada ngeh gitu, udah pada paham dan kita nggak perlu mengedukasi lagi. Itu biasanya iklan sifatnya hanya sebagai nge-push aja, Coach. Jadi cuma ngirimin aja. Oh, kamu butuh ini ya? Nah, gitu. Tapi kalau misalnya solusinya masih jauh gitu. Misalnya awal-awalnya orang mau promosi jualan skincare gitu. Skincare bukan kayak sekarang. Sekarang udah kayak barang umum. Barangnya nasi gorengku datang. Oke. Tuh parah ya, Pak. Nah, pasipulnya hilang. Iya, informasi Pak Muhammad Ismail, Pak untuk Coach Arsidiansyah sudah bergabung juga. Oh, Jadi oke. silakan. Siap. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam. Mas Aris, apa Waduh, kabar? alhamdulillah baik, Pak Is. Alhamdulillah, malam ini udah makan nasi goreng belum? Belum ya diborong sama Saiful. Sudah. Nah, ini udah masuk Ini deh makanya Mas nanti aja. Ipul harus
harus kirim nasi goreng ke rumah kita masing-masing ya. Mas, ini dari bisnis kompres, Mas, bukan Evapora. Mas, yang Anda Oh iya, sebebasnya untuk beda ya, kemudian beda cari ya. nasi goreng. Itu tadi ya. Aku punya Oke. problem gitu, habis dari Iya, iya, iya. kantor gitu Oke. kan nggak bisa Oke, kemana-mana lanjut, Mas. gitu ya. Ya, Solusinya Mas ya, Aris, Mas Ipul, terima kasih banyak join malam ini. Ini topik yang selalu seru karena setiap kali teman-teman begitu punya produk, begitu punya masalah dengan cash flow, punya masalah dengan revenue, selalu berpikir bahwa problemnya ada di sales and marketing. Paling mudah gitu kita masuk dengan premis itu. Nah, malam ini kita akan kasih kesempatan dulu Mas Sipul sama Mas Aris untuk menyampaikan paparannya. Setelah itu nanti kita akan diskusi. Saya sendiri punya banyak banget pertanyaan. Saya mau belajar juga malam ini dari diskusi. Mas Aris sama Mas Sipul. Gitu ya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, mau tanya terkait ads, terkait dengan sales, terkait dengan marketing, ini ada 2 jagoannya. Jadi monggo nanti langsung masuk ke kolom Q&A. Saya akan bacakan, saya akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan kira-kira akan mewakili pengalaman banyak pengusaha. So, mungkin silakan siapa yang akan lebih dulu menyampaikan paparan, mungkin Mas Ipul atau Mas Aris? Mas Ipul dulu. Mas Ipul dulu, siap. Ya. Oke. Mas Ipul, silakan. Tadi diskusi awalnya sebagai pembuka udah sangat menarik. Kita nggak sabar untuk nunggu materi dari Mas Ipul dan nanti kita akan masuk ke sesi diskusi, insya Allah. Iya, oke, Ya, siap Coach Mu. silakan Mas Untuk Ipul. materinya karena duet sama Mas Haris gitu ya. Materinya kita bikin ini ya, kita bikin nanti lebih banyak diskusinya gitu ya. Siap. Pertama ini Tuh, Coachmu Mas Haris. silakan. Jadi banyak sekarang lagi ini sih. Aku seneng banget, maksudnya gini. Aku kan beberapa hari ini kan dimintain sama Cias sama Pak Indrawan disuruh mengedukasi kampus Merdeka gitu ya. Di situ ada banyak mahasiswa-mahasiswa gitu. Mereka diminta untuk belajar marketing, belajar branding, terus kemudian belajar gimana mendampingi UMKM mereka ditunjukkan untuk mendampingi UMKM. Nah, yang menarik adalah mereka itu sudah familiar dengan marketing 1.0 sampai 4.0. Yang itu dipopulerkan, itu sebenarnya udah ilmu lama sebenarnya ya. Zamannya Pak Hermawan gitu, zamannya Philip Kotler gitu. Tapi 2 orang yang berjasa besar membuat banyak orang untuk sekarang ngomongin konsep marketing ini adalah Bang Dery dan Pak Bi. 2 orang guru-guru kita itu beliau luar biasa sih. Bikin konten ini viral. Jadi semua bahasan tentang marketing 1.0 sampai 2.0 sampai 4.0. Kalau Pak Bi biasanya sampai 4.0 ya. Tapi kalau kita ngomongin literatur yang lebih luas lagi itu sampai 5.0. Nah, itu semua orang udah pada mahasiswa-mahasiswa itu sekarang lebih kritis. Misalnya nanya gini, Pak, ini bisnis ini ya, saya punya bisnis. Bisnisnya ini kalau katanya kasih solusi gitu, katanya Bapak Ustadz yang dikasih solusi, itu masih 1.0 nih, Pak. Gitu. Kalau sekarang kita caranya hijrah ke level yang tertinggi seperti apa gitu. Nah, ini menarik, menarik. Karena saya menjalankan di ini ya, di lini yang mungkin agak sedikit berbeda dengan yang dibahas oleh Bang Dery dan Pak Bi. Tapi di sini saya akan memperjelasnya. Pertama, marketing itu memang ada perkembangannya gitu ya. Ada perkembangannya. Pertama ada marketing 1.0. Ini yang sering banget disentil sama Bang Dery. UMKM itu harus berhijrah gitu. Jangan sampai kita stuck di marketing 1.0. Kenapa? Kita bisa ketaker kalau cuman di sini. Kalau kita ngomongin kopi ya, kopi pasarannya berapa sih? Kalau misalnya kita nongkrong ya paling pasarannya di warung kopi pinggir jalan yaitu 7.000, 8.000 gitu. Nasi goreng gitu. Kalau misalnya kita beli di pinggir jalan ya pasarannya 15.000. Kalau misalnya udah masuk ke hotel, ya paling murah dapat 90.000 aja udah alhamdulillah gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada satenya, ada ayamnya, udah kena sekali makan ya udah pasti 125.000 gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh kenapa UMKM itu harus keluar dari
jebakan marketing 1.0. Itu marketingnya product driven. Dia selalu didominasi oleh produknya apa, fiturnya apa, harganya berapa. Biasanya berkutat di gitu aja dan UMKM harus keluar dari sini. Nah, dari sini dari orang kalau katanya, nah ini disentil juga sama Seth Godin. Jadi pebisnis, jadi marketer itu jangan mentang-mentang punya produk terus kita yang keliling nyari customer. Bukan, katanya Seth Godin. Tanya dulu customernya, tanya dulu market mereka butuh apa, baru kita nanya. Baru kita bikinkan produknya. Katanya Seth Godin seperti itu. Jadi dianalisa dulu. Market ternyata gini, ternyata udah banyak produknya, banyak yang warteg, banyak yang jualan nasi goreng, banyak yang jualan bakso. Tapi nggak ada ya aplikasi yang bantu orang buat belanja bakso itu, belanja warteg itu. Gimana orang bisa leha-leha di rumah tapi baksonya datang sendiri? Itu yang dipikirkan sama Mbak Alamanda. Mbak Alamanda itu partnernya Nadim di Gojek. Jadi dia yang mikirin konsep GoFood itu, GoFood di awal-awal itu. Akhirnya dia ngelis tuh daftar restoran-restoran yang ada di Jakarta, dia list. Jadi bener-bener manual. Dulu awalnya ya bener-bener pesen gitu, dipesenkan secara manual. Misalnya saya pesen pesen nasi Padang gitu, nasi Padang pagi siang gitu. Kalau pagi sore mahal sih, pagi siang aja. Pagi siang gitu, Pak mau pesen rendang gitu, nasi rendang. Itu bener-bener sama Gojek, diteleponin di rendangnya, di warung rendangnya, terus kemudian dia kirim ojek untuk ngirimin jemput dan kirim rendang itu. Super manual banget gitu. Tapi itu adalah prototype MVP, istilahnya MVP. Oh, berarti memang works. Memang ada demand di situ gitu. Berarti semua orang lagi butuh itu. Nah, baru kemudian bergeser ke marketing 3.0. Kalau di marketing 2.0 itu fokusnya masih di need atau kebutuhan. Orang butuh makan, ya udah kasih makan. Orang butuh parfum, ya udah beliin parfum. Tapi belum ada keinginan untuk membangun, ada nggak sih parfum yang membentuk kira-kira kita jadi siapa nih? Nah, ini yang biasa disinggung-singgung sama orang branding. Unsur emosi itu udah mulai masuk di 3.0. Jadi benar-benar human centric. Semua orang kalau misalnya pakai jam Rolex itu kelihatan kayak pengusaha sukses. Nah, itu udah mulai unsur emosinya udah ini. Orang nonton konser Coldplay udah kelihatan jadi kayak orang update banget gitu. Nah, itu udah mulai marketing 3.0 itu sudah merajai gitu. Nah, berkembang lagi ternyata masuknya dunia digital. Nah, ini pola perilaku customer itu benar-benar berubah drastis. Benar-benar berubah drastis. Jadi bukan hanya dari cara mereka milih-milih barang gitu, tapi cara meriset produk sebelum dia beli itu sudah dilakukan dengan adanya teknologi digital. Jadi kemarin di sesi-sesinya Bang Dery, di sesinya kemarin ada Coach Yusak juga, ada Coach Rizky. Itu kita diskusi. Kalau teman-teman itu sekarang kalau beli HP gitu ya, tanya misalnya, kalau beli HP itu belinya on the spot, baru kepikiran, udah deh aku datang aja ke konternya, nanti aku pikirin nanti di sana seperti apa. Atau dari awal kita udah meriset dulu, aku mau beli iPhone. Aku mau beli Xiaomi, tapi Xiaomi tipe yang ini, tipe yang terbaru gitu. iPhone yang 15 Pro Max gitu. Misalnya kita udah riset duluan tuh. Ternyata lebih dari 70% customer itu melakukan riset dulu sebelum benar-benar datang ke spot, ke tempatnya. Beda dengan zaman ketika marketing 1.0. Kalau di marketing 1.0, bahkan kita masih ingat ya, masih pegang Nokia, ada yang masih punya nggak? Nokia 3320 gitu, 3310 gitu. Ada yang masih punya nggak di sini? Kalau teman-teman pada zaman itu, pada zamannya Nokia itu, pada zaman Snake, main Snake itu seperti mainan PS5 pada saat sekarang, itu
kita mau beli HP itu biasanya datang ke counter HP, diskusi panjang kali lebar si penjual, dengan si penjual itu. Akhirnya apa? Kita manut sama omongannya si penjual. Kita merasa bahwa si sales atau si penjual, si pemilik counter itu adalah orang yang dianggap expert di bidangnya. Kenapa? Kita tidak ada akses ke informasi untuk mensurvei. Bagusan mana sih 3310 atau 3320 dibandingkan dengan Siemens M35 gitu pada zamannya. Saya yakin yang Gen Z nggak ngeh gitu ya, nggak relate gitu ya. Tapi kalau kita yang udah lumayan ini ya, udah lumayan berumur itu langsung relate. Aduh, ingat aku punya zaman waktu masih zamannya telepon sama SMS doang gitu, masih ingat zaman itu. Nah, itu adalah zaman di mana sales berkuasa. Sales, lu punya barang gitu, lu punya kuasa. Istilahnya karena mereka paling expert di situ. Nah, di marketing 4.0 dominasi sales itu rontok. Jadi kekuatannya ada di handphone kita, ada di smartphone. Karena mostly keputusan pembelian itu orang search dulu, baru datang, baru beli, bahkan budgetnya udah mereka siapin. Apakah di situ tidak ada sales on the spot gitu, sales representatif, mbak-mbak SPG atau mas-mas SPB gitu yang ada di sana untuk nyegat? Ada, tapi kemungkinan kita bergeming. Itu saya sempat lakukan riset ya, maksudnya nanya gitu. Anda mau beli HP, sudah riset dari rumah, bawa duit, terus milih gitu. Terus pas di sana, pas di counter, itu kemungkinan dibelokkan sama salesnya berapa persen? Ketika saya tanya seperti itu, kemungkinan mereka belok itu tidak lebih dari 20-30%. Artinya apa? Kekuatan untuk riset dulu di depan itu penting. Terus bahan risetnya apa? Apa sih yang diriset teman-teman ketika mau beli HP gitu? Saya tanya di sini, teman-teman yang lagi on, channel YouTube yang dijadikan referensi untuk nyari HP terbaru, channelnya siapa coba? Masih nggak? Kompak ya, Bang David ya, David Gadgetin. Gadgetin, semuanya gadgetin. Iya, betul. David Gadgetin ini luar biasa karena dia bisa menjaga integritinya dia gitu dengan memberikan review sejujurnya. Dia mungkin saya bukti. Jadi teman-teman di sini tuh kompak. Aku belum melihat ada channel lain yang di mention karena top of mind-nya adalah Gadgetin. Nah, yang menarik adalah Mas itu Ipul, nih, izin itu kayaknya ngelakuin cara koneksinya independen. putus-putus. Dia beberapa kodorin sama produsen-produsen itu barang-barang agar apa? Agar membagus-baguskan review tentang dia. Tapi sama si penjual, ya. Mas Ipul, sorry Mas Halo. Ipul, ya sorry, internetnya Mas Ipul kayaknya putus-putus, jadi suaranya dari tadi di sini putus-putus. Oh gitu ya. Iya, Tempatku suaranya Pak jelas. Maaf, maaf. Teman-teman gimana? Hanya putus-putus juga nggak? sama. Oh Ini komennya tuh putus-putus. Sorry, sorry. putus. Bentar. Bentar ya. Medan putus-putus. Asik. Wah, sorry, sorry, sorry. Mas Ipul, tadi itu keren banget ya. Kita dikasih case journey kalau kita mau beli handphone ya. Ya, ya. Sekarang masih putus-putus, coachmu. Sekarang enggak, sekarang oke. Oh iya. Ya, silakan Mas Ipul. Oh ya, oke. Nah, itu di digital itu kurang lebih seperti itu. Bayangkan ya, kita mau
kita mau istilahnya mau mencari HP untuk membeli HP, kita nanya ke pakarnya HP. Tapi sekarang pakarnya HP bukan subjektif lagi. Kalau sales kan subjektif ya, karena dia kan dibayar sama si yang punya toko gitu, yang punya brand gitu. Ada misalnya kita masuk ke counter HP, di situ ada salesnya Vivo, ada salesnya Oppo. Ya mereka dibayar oleh si brand owner. Tapi kalau gadgetin, si David enggak, dia pure. Dan gara-gara pure itu dia benar-benar bisa mempertahankan integritinya. Dia mau nge-review iPhone 15 ya dia beli iPhone 15 gitu. Dia bandingkan dengan Samsung Z Fold gitu. Ya dia beli dua-duanya dia bandingkan. Itu yang membuat dia trusted. Jadi teman-teman, di sini kalau kita melihat di perkembangan marketing 4.0, si David ini mampu menciptakan community, mampu menciptakan tribes, dan dia itu sebagai kepala sukunya. Kalau kalau konsepnya Seth Godin kan Hmm. ada satu community, ada satu tribes, dan si Seth Godin itu dan menurut Seth Godin, Mas David ini kepala sukunya artinya dia memiliki kendali atas action dari orang-orang yang di community itu. Nah, makanya kalau teman-teman ingin mensiasati, bisa nggak sih sebenarnya kita promosi dengan tanpa menggunakan iklan? Banyak sekali caranya, dan salah satunya adalah dengan membangun tribes atau community tadi. Gimana caranya membangun tribes atau community tadi? Ya, caranya adalah berikan value kepada community yang akan kita bangun. Karena istilahnya gini, ada salah satu quotes ya yang paling nancep gitu. Quotes-nya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya orang itu nggak akan peduli seberapa pintar kita sampai mereka tahu bahwa kita itu cukup pintar untuk peduli sama mereka. Intinya apa? Kalau kita pengen orang peduli sama kita, satu, kita harus pintar-pintarnya memahami kebutuhan dari market, kebutuhan dari komunitas. Kalau sebelumnya belum terbentuk komunitas, ya udah bikin, katanya Bang Dery. Ya udah bikin komunitasnya. Makanya cari tahu dulu kebutuhan komunitasnya apa sih kira-kira. Kalau mereka butuh info, kayak misalnya Mas Haris bikin komunitas tentang bagaimana membangun customer experience. Makanya beliaunya rajin sharing tulisan-tulisan tentang customer experience, sharing reels tentang customer experience. Akhirnya apa? Ya value itu yang dianut oleh follower-followernya Mas Haris gitu. Kalau misalnya coachmu sering berbagi dengan tentang ilmu keuangan, ilmu tentang marketing strategi, bisnis strategi, maka orang-orang akan follow coachmu dengan value itu, dengan value yang beliau beliau usung karena pasti sudah punya posisi ya, brand positioning. Aku ingin dianggap sebagai apa. Nah, ketika itu sudah terbentuk, kemudian tinggal mengkonsistenkannya untuk memberikan value kepada community. Nah, kata kuncinya di situ tuh. Konsistensi sama positioning. Positioning ini erat kaitannya dengan ciri khas atau authority-nya tadi. Istilahnya authenticity. Ketika autentik, ciri yang autentik, unik dibandingkan dengan konsistensi memberikan value tadi, secara tidak langsung kita akan membangun influence atau pengaruh kita. Nah, seperti kalau dulu goalnya Mas Aris, Mas Ihsan, saya, dan Pak Indrawan membangun Evapora, ya tujuannya bisa konsisten memberikan value. Nah, apakah itu terbentuk di teman-teman Evaporian? Nah, itu teman-teman Evaporian yang bisa menjawab itu. Karena branding itu bukan tentang yang saya katakan, tapi apa yang teman-teman pakarkan, yang teman-teman pikirkan tentang kita. Nah, kita sampai 4.0 dulu aja ya. 4.0 dulu aja. Karena kalau kita ngelibatin 5.0 berarti kita sudah melibatkan teknologi AI, IoT, machine learning. Apakah ini sudah kepake? Sudah pakai ChatGPT. ChatGPT itu sekarang multifunction sekali. Saya punya satu ini ya, bener-bener embrio startup yang mainannya ini
analitik. Jadi kalau misalnya ada caleg mau nanya gitu, aku mau masang baliho spanduk di titik ini, kasih rating dong gitu. Eh, Platform kita bisa ngitung ini. Set, Hmm. ratingnya 5, ini trafficnya ada 50 titik POI yang ada di sini, dihitungin sama dia. Ini tempat yang bagus untuk masang spanduk. Nah, itu kita bisa ngeluarin report kayak gitu. Nah, itu sudah melibatkan teknologi. Nah, saya punya dua mainan, satunya berkaitan dengan teknologi, satunya sama sekali tidak berkaitan teknologi. Bahkan bisa dibilang marketing 1.0 itu mainannya. Dan ini saya tidak menggunakan iklan sama sekali untuk Hmm. develop bisnis saya. Karena satu, produknya adalah yang market sudah pada paham. Apa itu? Saya jualan beras, saya jualan ayam. Saya nggak perlu mengedukasi ayam 1 kilo itu bentukannya kayak gini loh gitu. Ayam karkas istilahnya 0,9 sampai 1,1 kilogram itu kurang lebih kayak gini loh. Boneless paha itu kayak gini, boneless dada kayak gini. Itu kalau ke ke market umum sih memang harus diedukasi ya. Tapi kalau ke market F&B, franchise, hotel, restoran, kafe yang kebutuhannya kayak gitu, nggak perlu diedukasi. Mereka udah tahu punya boneless paha nggak? Harganya berapa? Oh ini 42.000 sekilo. Oke, oke, kita butuh seminggu 10 ton gitu. Kirim ya gitu. Ya, apakah iklan? Enggak. Kita membangun community. Lagi-lagi community itu meleverage, mempercepat kita untuk mendapatkan leads yang kita cari. Bahkan entah itu retail, entah itu mainnya B2B, business to business kayak yang misalnya saya lakukan tadi. Nah, kurang lebih seperti itu coachmu, Mas Haris. Jadi gimana sih cara ngakalin nggak ngiklan tapi tetap bisa cuan? Kalau saya itu tipikalnya bangunlah community, ketika publiknya sudah ngumpul, masanya udah ngumpul, edukasi, kita bisa jualan gitu. Saya kembalikan dulu ke Coach Muh ya. Nanti kita lanjut diskusi. Ya, terima kasih banyak Mas Ipul. Saya masih punya banyak banget pertanyaan, tapi saya tahan dulu. Nanti di sesi tanya jawab tentu saya akan diskusi. Buat teman-teman, saya rasa gini, buat teman-teman yang punya produk, yang punya bisnis atau punya layanan, lagi berpikir bagaimana membangun strategi sales and marketingnya, nanti boleh sharing. Siapa tahu kita bisa jadikan case study di bahan diskusi kita sehingga Nah, step by itu step seru kita tuh. kita dapetin ya. Langsung ngoprek langsung tuh. Ya, gitu ya. Itu seru. Jadi mau gue masuk di Siap. kolom Q&A atau kolom komentar. Silakan selanjutnya mungkin Mas Aris. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Is. Alhamdulillah. Nah, nasi gorengnya udah habis belum? Belum. Oh, Bisa belum Ipul tadi dikirimin ya? memang nasi goreng. Ini Mas Good. Haris ngomong, saya makan. Saya makan seafood Mas tadi. Aris, tadi kita udah lihat bagaimana di bahasannya Mas Ipul, bagaimana marketing 1.0 sampai 5.0 dengan cerita atau narasinya itu dari journey customer kalau mau beli handphone. Sehingga saya yakin teman-teman bisa dapat apa ya insight yang cukup dari bahasan Mas Aris. Sorry, Mas Ipul. Nah, selanjutnya mungkin kita pengen dengar pemaparan dari Mas Aris, bahan selanjutnya. Nanti setelah ini siap-siap untuk kita diskusi dan sekali lagi buat teman-teman yang lagi ngikutin kelas malam hari ini, silakan sharing. Nanti saya akan pick mungkin satu atau dua supaya kita jadikan case study, kita bikin step by step. Mumpung ini diskusi arahan gratis dari Mas Ipul sama Mas Aris. Gitu ya. Silakan Mas Aris, Ya, kesempatannya. baik. Terima kasih Pak Is atas kesempatannya. Teman-teman, hari ini saya mungkin akan melengkapi apa yang disampaikan Mas Saiful. Saya akan membahas mungkin sesuai dengan expertise saya, yaitu di customer experience. Saya akan sedikit share screen. Oke, bisa bisa dilihat ya Pak Is ya? Bisa Mas, clear.
Nah, teman-teman semuanya, ya, saya memulai sesi ini dari sebuah ilustrasi gambar ini ya. Saya katakan bahwa masalah marketing itu bukan cuma iklan yang boncos, tapi juga customer yang bocor atau the leaky bucket gitu. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa bisnis itu bisa sustain atau enggak. Itu sebenarnya bukan semata-mata karena kehilangan atau nggak bisa bikin ngambil customer baru. Tapi yang menjadi penyebab utamanya itu adalah ketika kita kehilangan customer yang ada, ya. Dan kecuali mungkin kalau bisnisnya hit and run gitu ya, lain cerita. Tapi kalau kita bangun brand itu eh, kehilangan customer itu yang menjadi masalah gitu. Atau biasanya saya selalu ngomong kita sering sangat peduli sama lead tapi kita kadang abai sama lead ya, abai sama kebocoran. Teman-teman mungkin ada sedikit pertanyaannya, Mas Haris, bukannya kebocoran itu urusan operasional gitu ya? Karena mungkin pemahaman kita yang lama kita mengatakan bahwa marketing itu adalah bagaimana mendatangkan customer, sedangkan kemudian operation itu yang membuat customer itu balik kembali. Nah, di dunia yang penuh dengan perubahan saat ini gitu ya, behavior customer ini sudah berubah, maka operation itu ya tetap dilakukan sama seorang orang operation, tetapi perspektif atau sudut pandangnya ya atau desainnya operation itu harus dibangun dari orang marketing ya, dari orang marketing sehingga apa? Sehingga eh, customer itu bisa mendapatkan experience sesuai desain marketing. Artinya aktivitas operasional yang kita lakukan itu bisa menghasilkan aktivitas marketing. Mungkin contoh yang paling simpel yang teman-teman bisa rasakan, ya kalau kayak saya katakan tentang Bank BCA gitu, pasti yang diingat adalah satpamnya. Jadi otomatis satpamnya itu sebenarnya menjadi kekuatan marketingnya gitu ya. Nah, tetapi kalau kita melihat dari sisi operasional, satpam itu kerjaannya ya jaga keamanan gitu. Tetapi ketika satpam itu didesain dari perspektif marketing dan satpam memberikan experience, kalau teman-teman kehilangan kartu BCA saat ini, kartu ATM gitu ya, maka ketemu satpam pun urusan selesai itu. Ya, itu contoh bagaimana operasi itu bisa menghasilkan aktivitas marketing. Ya, atau mungkin banyak sekali kita lihat di luar seperti kayak apa uh, salbe gitu ya yang seperti ini gitu ya yang menabur pakai tangan atau mungkin kalau banyak saya juga pernah lihat di Makassar di berbagai daerah itu ada penjual kalau nggak salah penjual martabak atau apa gitu ya yang dia sangat atraktif sekali. Nah, itu sebenarnya kegiatan operation tetapi menghasilkan aktivitas marketing. Nah, kami punya sebuah framework tentang namanya Customer Experience Formula. Jadi mungkin saya singkat bagaimana sih kita bisa membangun customer experience gitu. Sebagaimana bangunan, maka yang pertama kali yang kita harus lakukan adalah kita membangun pondasinya, yaitu pondasi bisnisnya gitu. Nah, kalau kita katakan di sini adalah service culture ya. Saya mengutip dari teorinya Ron Kaufman. Ini bahasan ini sejak 4 tahun yang lalu saya sama Saiful selalu ngomong tentang service culture gitu. Karena kalau bisnis itu sudah menjadi organisasi, itu culture yang paling berbicara. Kalau bisnis masih satu orang, dua orang, itu mungkin personality dari pelaku ownernya itu yang berpengaruh. Tapi kalau udah jadi organisasi, maka culture yang harus berbicara. Ya, jadi semua orang, semua tim di perusahaan kita itu harus punya soul yang sama, punya jiwa yang sama untuk memberikan pelayanan kepada customer kita. Nah, nantinya ketika kita bicara selanjutnya tentang customer experience, kita bagi bisa menjadi 4. Yang pertama adalah experience orang di konten atau awareness ya, di tahapan awareness. Jadi konten itu bisa memberikan experience ya. Kontennya bagus, realitinya enggak. Orang akan ngomong, wah konten lu bohong aja gitu. Instagram versus reality ya, yang ada di Instagram nggak sama dengan ada yang di reality yang sesungguhnya gitu. Banyak juga teman-teman yang mengalami ngobrol sama saya, curhat juga, kontennya rame FYP gitu, tapi kok nggak menghasilkan closingan ya, apa yang salah gitu. Nah, ini adalah bagian dari konten experience gitu. Jadi, kita nggak cuma ngejar FYP doang, ya. KPI keberhasilan sebuah konten bukan cuma masalah jumlah like-nya berapa gitu, jumlah view-nya berapa. Itu bukan salah, itu penting juga. Tapi yang paling penting adalah bagaimana konten itu menciptakan trust, itu yang paling penting. Bagaimana konten itu menciptakan brand perception, ya persepsi brand yang jelas gitu. Bagaimana konten itu bisa
ya, menimbulkan kepercayaan, ya, mendatangkan closing rate yang tinggi dan seterusnya gitu. Nah, ini yang juga harus kita perhatikan bagaimana kita bisa membuat konten experience. Bahkan nantinya konten itu nggak cuma di awareness atau di media sosial saja di awal. Bahkan ketika seorang berinteraksi atau nanti ketika kita bicara tentang relationship CRM, itu juga sangat pengaruh konten experience-nya. Yang kedua, kita bicara tentang sales experience atau interaction. Jadi bagaimana kemudian sales itu yang awalnya mungkin atau biasanya terjadi umumnya itu sales itu apa ya, bikin orang annoying, kita kayak dikejar-kejar dan sebagainya. Ini bagaimana proses sales pun itu bisa memberikan experience, memberikan value buat customer gitu. Nah, yang ketiga ada transaction atau saya bilang service experience. Nah, itu kita nanti akan membuat namanya CJM atau Customer Journey Map. Kita akan memetakan ya dari experience orang dari awal, mamanya nih experience orang dari parkiran masuk ke ruangan, mamanya makanan ya ke tempat makanan menunggu, atau mungkin kalau di restoran di apa di klinik itu seperti apa, atau mungkin di swalayan, di minimarket dan seterusnya apa itu proses-prosesnya dikasih dan seterusnya itu. Nah, yang keempat itu adalah after sales atau saya katakan adalah biasanya kita bicara CRM ya. Kita relationship setelah orang beli itu diapain, datanya itu dikelola seperti apa. Banyak orang yang udah punya membership sampai ribuan tapi sebenarnya cuman paling mentok ngasih ucapan selamat ulang tahun gitu saja. Bukan menjadi sebuah strategik yang apa namanya yang bisa menghasilkan closing yang tinggi gitu. Atau buru-buru bahkan ya buru-buru untuk kemudian langsung upselling cross-selling, nah itu menyebabkan transaksinya itu nggak bagus. Ya, nanti di akhir mungkin saya sedikit saya akan memberikan gambaran prinsip tentang bagaimana sih membangun relationship atau CRM. Nah, teman-teman semuanya, mungkin teman-teman sempat kalau ngikutin saya dan Mas Saiful tuh konsisten dari awal tuh mengkampanyekan tentang flywheel marketing ya. Jadi bagaimana kita menciptakan customer itu menjadi sentral dari aktivitas gitu. Nah, kalau di flywheel marketing ya sama sebenarnya flywheel marketing itu ya ya customer experience itu. Jadi ada 3 aktivitas utama, marketing, sales, dan service. Jadi kalau dulu service itu dimasukkan dalam perspektif operasional, nah kalau di flywheel marketing service itu dijadikan sebagai aktivitas marketing gitu, walaupun yang melakukan tim operasional. Atau mungkin kalau bahasa yang lebih populer, attract, engage, delete. Attract itu di marketing bagaimana kita menciptakan content experience ya. Sales ini ya sales experience, termasuk juga apa namanya nanti ketika di service, di delight itu bagaimana ketika orang sudah beli dan setelah beli itu diapain gitu. Nah, itu diputar tuh sehingga apa? Sehingga customer itu betul-betul nantinya akan terkonversi menjadi kekuatan marketing kita. Prinsipnya adalah keep your customer for life. Prinsipnya adalah kita harus menjaga customer kita itu menjadi customer kita selamanya. Ya, kenapa? Karena biaya akuisisi customer baru itu jauh lebih mahal, word of mouth atau getok tular itu jauh lebih efektif, biaya marketing lebih hemat, dan sales juga lebih efektif ketika kita bisa menempatkan customer itu menjadi center kita. Nah, teman-teman, ada sebuah saya katakan elemen experience orang di mana saja. Yang pertama, yang paling pasti itu experience orang itu di produk. Jadi kita mau pakai teori apapun juga gitu ya, yang paling menentukan itu biasanya produk gitu. Yang perlu pertama kali diaudit itu adalah produk, bukan ngaudit kompetitor dulu, tapi yang diaudit adalah produk kita. Ya, 2 pertanyaan yang sering saya ajarkan. Yang pertama adalah apakah produk kita itu market fit, dan pertanyaan kedua adalah apakah produk kita itu masih market fit gitu ya. Ini pertanyaan yang fatal karena bisa jadi nggak market fit lagi gitu ya. Karena dunia sudah berubah, nggak seperti setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu. Nah, ketika kita kemudian egois, selfish terhadap produk kita, ini bisa menyebabkan produk kita nggak market fit. Nah, di sini pentingnya kita untuk kemudian berpikir customer centris ya, belajar untuk memahami feedback dari customer dan kemudian bisa memberikan value yang tepat untuk customer gitu. Jadi jangan pernah mencintai ide kita ya, tapi kita harus mencintai konfirmasi dari customer kita. Yang kedua ya, experience customer itu di delivery system.
sistem pembayaran atau apa, itu juga bisa berpengaruh menjadi sebuah experience tersendiri gitu. Contoh sampel mungkin ya, kalau mungkin nggak apa-apa nih saya belakang nyebut nama merek ya. Kenapa saya meninggalkan Traveloka dan beralih ke tiket.com gitu ya? Padahal saya sering sekali pakai ya, di hotel, ke pesawat dan sebagainya. Transaksi saya cukup besar sekali di platform itu di tiket.com. Karena di Traveloka itu nggak ada virtual account gitu ya. Adanya adalah bank transfer gitu. Nah, bank transfer itu menciptakan PIN sendiri. Saya kalau mau bank transfer itu saya kayak mikir-mikir gitu. Waduh, jangan-jangan keliru. Ya, saya harus kembali ngecek ngecek tiga nomor yang belakang itu seperti apa, jangan-jangan keliru dan sebagainya. Ada ketakutan itu. Tapi kalau saya di tiket.com itu enggak, saya cukup pakai virtual account gitu ya, dan saya nggak pernah merasa khawatir keliru dan seterusnya gitu. Dan ini contoh experience orang di delivery system gitu ya. Nah, yang ketiga itu experience orang dengan people, dengan tim kita gitu ya, dengan atau frontliner kita gitu. Wah, itu penting banget teman-teman, karena wajah brand kita itu di frontliner ya. Sehebat apapun manajer kita, orang nggak peduli. Sehebat apapun owner kita, mereka nggak peduli. CEO kita seperti apa nggak peduli. Mereka cuma peduli sama frontliner karena itu yang berinteraksi sama customer kita gitu ya. Nah, people ini sangat penting sekali teman-teman ya, sangat penting sekali. Karena apa? Karena ini yang bisa menentukan, bahkan people ini bisa menjadi unique value yang bisa kita bangun ya, sebagaimana dilakukan sama Bank BCA atau yang dilakukan sama Hotel Ritz-Carlton gitu. People ini yang pengaruh ya. Kita mau bicara apapun seperti teknologi dan seterusnya ya, maka sentuhan people itu nggak bisa enggak gitu. Jadi customer experience itu ketika kita memadukan antara teknologi dan juga people. Kita bicara umpamanya nih Tokopedia ya atau Bukalapak, itu teknologi banget. Kita bicara live TikTok itu memadukan antara teknologi dan people gitu. Jadi sentuhan people itu nggak bisa serta merta akan dihilangkan, walaupun mungkin ada sekarang ada AI, ChatGPT dan sebagainya. People itu nggak akan, karena nggak ada teknologi yang punya perasaan, nggak ada teknologi yang punya jiwa, punya soul. Kita yang punya gitu. Nah, yang keempat itu adalah experience orang itu di relationship. Nah, ini yang saya bilang adalah CRM after sales kita itu seperti apa. Ingat teman-teman, CRM itu bukan cuma CS ya. Jadi bukan aktivitas CS yang cuma mungkin dengan oh nanti hari keberapa sekian, hari berapa sekian, oh hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, hari 30 mau dicat apa, tanya kabar dan sebagainya gitu. Itu CS, itu masih aktivitas CS, bukan aktivitas CRM. Ya, aktivitas CRM atau relationship itu mindsetnya itu bukan sales, tapi mindsetnya adalah farmer, bukan sebagai hunter, bukan konversi gitu. Banyak orang-orang membangun CRM, mindsetnya sales, mindsetnya konversi, funneling, fatal gitu. Jadi dia punya database nih 2000. Ya, dia punya database 2000 gitu. Terus kemudian 2000 orang itu di broadcast ya, dengan harapan nanti 10%-nya yang nyantol lumayan nih gitu ya. Ada 200 orang gitu, atau 5%-nya ada 100, ada 50 orang. Enggak seperti itu CRM. Ya, CRM bukan konversi. Justru CRM itu harusnya itu konversinya 100%. Ya, karena prinsipnya customer tadi ya, keep your customer for life. Jadi teman-teman, CRM itu seperti ketika Anda itu menanam pohon. Ya, saya nanam sawi ya. Saya nanam sawi. Saya tahu 1 bulan berikutnya saya akan panen lagi. Saya nanam jagung. Saya tahu 3 bulan berikutnya saya panen. Saya menanam alpukat ya, karena saya petani alpukat ya. Itu saya tahu 3 tahun berikutnya baru mulai panen, dan setiap tahunnya itu akan panen. Nah, CRM seperti itu. CRM itu dia harus berpikir kapan panen, itu kata kuncinya. Dan 2, kapan mupuknya. Jadi kalau saya nanam sawi, saya akan tahu ya, saya tanam sawinya sekarang ya, atau kita anggap nanam itu adalah pembelian purchasingnya, orang beli. Nah, setelah itu kita harus tahu panennya kapan lagi tuh. Ya. Jadi kalau sawi harus 1 bulan, berarti dia dipupuk dulu, dan sebelum 1 bulan saya harus panen. Ya, sama seperti jagung, 3 bulan panen nih. Ya, 3 bulan panen. Maka di bulan pertama, bulan kedua jangan dipanen dulu, jangan di upselling cross selling dulu, tapi dipupuk dulu.
dijalin relationship-nya dulu, baru di bulan ketiga panen gitu. Ya, saya kasih contoh teman-teman ya. Saya penderita diabetes, saya harus tes HbA1c setiap 6 bulan sekali gitu. Maka kalau saya ke sebuah klinik, saya periksa nih hari ini klinik tentang tes gula darah gitu ya. Nah, saya harus tahu nih Pak Aris ini panennya kapan nih? Oh, panennya 6 bulan lagi. Karena polanya 6 bulan lagi harus tes HbA1c gitu. Tapi kalau penderita jantung lain lagi, penderita paru lain lagi gitu. Nah, penderita diabetes seperti itu. Maka kemudian setelah saya closing tadi itu, anggap aja bulan Januari, bulan Februari harus dipupuk nih. Dikasih konten tentang diabetes, bulan Maret gitu, dikasih apa lagi mungkin tentang gaya hidup atau apa ya pola makanan atau olahraga orang cocok diabetes, dikasih video apa di itu. Nah, baru bulan kelima aku tahu nih aku mau panen nih. Ya, bulan kelima aku mau panen, berarti aku harus ngomong Pak Aris, bulan depan waktunya Pak Aris untuk tes HbA1c. Kalau Pak Aris berkenan, kita akan daftarkan Pak Aris kapan tanggalnya free, nanti labnya nanti Pak Aris nggak usah antri, langsung bisa terjadwal sama dokter spesialis. Di bulan ke-6 saya panen. Seperti itu. Nah, klinik itu didesain CRM-nya, ya. Jadi kebetulan kami sampai ke teknologinya ya. Jadi, untuk pola seperti ini CRM-nya, arsitektur CRM-nya seperti ini, workflow-nya seperti ini, ya. Kalau mau klinik, kalau untuk yang orang ini seperti ini, gitu. Nah, itu harus teman-teman harus tahu behavior, pola, panennya itu kapan. Jadi kalau bisa panennya itu bukan konversi, tapi 100% panen lagi gitu. Karena nggak boleh ada customer yang bocor, ya. Itu prinsipnya. Walaupun realitanya ya nggak mungkin 100% ya, tapi nggak apa-apa. Prinsipnya seperti itu. Ya. Sama nih contoh mamanya kayak di toko roti gitu ya. Ya, di toko roti mamanya. Kita harus tahu budaya orang di sekitar itu seperti apa behaviornya. Orang kalau beli roti banyak untuk apa tanya? Oh, untuk acara 7 harian kematian, Pak. Umpamanya ya. Nah, behavior customer di situ itu polanya adalah setiap mereka apa namanya di hari ke-7, hari 40, hari ke-100, hari 1000 itu akan panen tuh tahunnya. Nah, ketika kita tahu itu kita closing di hari ke-7, maka kita tahu berikutnya hari 40 itu sebelum hari ke-40 acara kita sudah tawarkan roti berikutnya dengan program-program diskon atau apa dan seterusnya gitu. Jadi kita tahu pola panennya seperti apa gitu ya. Nah, dengan tahu pola panen, dengan tahu pupuk yang tepat, bahkan ketika kita ngasih value kepada customer, kita akan nggak rugi karena kita tahu kapan akan panen. Seperti itu teman-teman. Nah, proses delight ini kalau di flywheel marketing ya. Nah, ini kadang teman-teman menyayangkan itu. Mas Aris ngapain nambah-nambahin cost gitu. Mas Aris kalau kita ngasih ini juga belum tentu beli. Lo enggak, itu semua by design gitu. Ya, kita harus tahu polanya. Dan kita tahu pola panen selanjutnya itu seperti apa. Sehingga ketika kita memberikan value kepada customer kita, ya nggak masalah karena itu anggap aja kita ngasih pupuk gitu ya. Nah, ini teman-teman yang nantinya harus kita pelajari ya tentang CRM juga customer experience. CRM itu bagian dari customer experience ya. Kalau kita belajar di HubSpot gitu ya, wah itu luar biasa banget ya. Bagaimana dia mendesain flywheel-nya itu luar biasa banget. Saya sama Sipul nggak pernah dibayar sama HubSpot, tapi kemana-mana kita kampanye promosi HubSpot gitu ya. Itu bagaimana HubSpot memberikan konten experience di situ gitu ya. Nah, intinya itu teman-teman. Jadi ketika kita customer centris ya, ketika kita betul-betul bisa berfokus sama customer, kita mengenal customer, mengerti behaviornya, mengerti polanya, maka kita bisa menyusun strategi yang tepat untuk customer kita. Gitu. Jadi coba teman audit lagi bagaimana experience customer di konten-konten kita itu seperti apa, bagaimana experience customer di proses sales kita itu seperti apa, bagaimana experience customer di service pelayanan kita seperti apa, dan juga bagaimana experience customer after sales setelah mereka beli produk kita itu kita perlakukan seperti apa. Jangan-jangan, mohon maaf ya, saya pernah lucu sekali nih, ada penjual ya roti ulang tahun. Ya, CRM-nya adalah dia mengucapkan ucapan selamat ulang tahun kepada orang yang pernah beli. Ya telat bos, dia sudah nggak beli kue lagi gitu. Harusnya ngucapinnya tuh 1 bulan sebelumnya, bukan ngucapin selamat, tapi ngingetin kalau mau ulang tahun pakai pesan kue ini lagi gitu. Kita punya desain kue yang tepat yang seperti itu.
Ada juga kami kemarin sempat diundang ke salah satu perusahaan lumayan besar ya, omsetnya sudah 1 triliun lah per tahun. Nah, jadi ada customer yang dia beli seharga 70.000, ada customer yang beli harga 7 juta, gitu ya. Diperlakukan dengan cara yang sama, harusnya berbeda, gitu. Maka kita harus tahu pola customer yang seperti apa ya, mana customer loyal, mana customer yang loyal. Nah, itu harus diidentifikasi, gitu. Jadi kita nggak cuma tahu nama sama nomor WA customer, ya, tapi kita harus tahu behavior dari customer. Prinsip membangun CRM itu Anda harus tahu behavior dari customer, ya, dan itu ditanamkan di teknologi kita, gitu. Dengan mengetahui polanya, mengetahui behaviornya, kita akan bisa memberikan experience yang tepat untuk customer kita. Mungkin itu dulu sebenarnya yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman. Nah, nanti mungkin kita bisa berlanjut dengan di sesi diskusi. Wah, terima kasih banyak Mas Haris. Insight-nya luar biasa banyak. Dan terima kasih sudah mendemokratisasi CRM nih, yang mungkin kalau dulu kita kalau ngomongin CRM itu cuman layak untuk di perusahaan-perusahaan gede gitu ya. Tapi hari ini Mas Aris menyadarkan bahwa CRM itu sebagai bagian yang penting dalam proses menjaga experience pelanggan. Termasuk ini buat teman-teman tim Zahir yang mungkin nonton ini, coba pikir-pikir apa mau bikin CRM gitu ya. Dan nggak boleh mahal. Kalau harus bikin aplikasi CRM nggak boleh mahal, karena kalau mahal itu tadi teman-teman UKM nggak bisa pakai. Oke. Makasih banyak Mas Aris. Saya mau langsung jump ke, kita coba ya, mungkin kita undang lagi Mas Ipul, Mas Aris, kita coba, teman-teman kita bikin satu case study kecil-kecilan lah sekarang ya. Kita bikin satu project kecil-kecilan dari satu pertanyaan. Kita pengen lihat step by step-nya, apa yang harus dibuat dari awal. Saya akan pilih satu pertanyaan, ini pertanyaannya bagus banget menurut saya. Sebentar, saya pilih, ini keren banget karena mana tadi ya? Bentar. Nah, ini dia. Ini keren banget. Ibu Liliana. Kerennya tuh pertama kali gini. Selamat malam Coach Happy. Padahal Coach Happy isinya hari Senin. Padahal isinya hari Senin. Sekarang baru dipanggil ya Coach Happy. Tapi mungkin salah nama. Pasti ini maksudnya Mas Aris dan Mas Ipul. Boleh nggak dibuat sebagai contoh soal atau case? Saya ada produk black garlic. Kita anggap ya Mas Ipul, Mas Aris, ini ada produk dari nol, nggak tahu bagaimana cara marketing, bagaimana membangun experience, strategi. Ini produknya black garlic. Bagaimana caranya mengedukasi customer agar mau mengkonsumsi black garlic? Ini sebagai salah satu healthy lifestyle. Sebagai superfood dengan segudang manfaat black garlic. Ini punya pangsa pasar yang besar dan saya belum ketemu ceruknya. Sekalian sekalian open opportunity nih, terbuka juga buat yang mau jadi reseller. Pinter banget Bu Liliana ini. Oke. Kita mulai dari Mas Ipul. Mas Ipul, ini Bu Liliana punya produk black garlic. Tadi kalau Mas Ipul bilang kan marketingnya kalau bisa udah nggak 1.0. Say kita mulai jump ke 4.0. Itu ya, 4.0. Apa yang harus dimulai sama Bu Liliana sehingga punya strategi marketing yang jos gitu. Nah, ini Mas. Oke, sorry ya. Udah mulai buka. Saya buka kamus ini biasanya kan. Oke. Buat ini. Gini. Sekali lagi kalau kita mau bikin sebuah produk gitu, pastikan kita sudah memvalidasinya terlebih dahulu. Validasi produk itu seperti apa sih? Jadi gini, siklus produk, pertama kita harus tahu dulu, siklus produk itu selalu dimulai dari awalnya itu sebuah ide, terus kemudian kita menguji ide itu maksudnya gini, ada masalah di situ, terus kemudian kita mikir, kira-kira yang punya masalah yang akan kita selesaikan ini berapa banyak sih, dan berapa duit yang kita akan peroleh dari situ gitu. Nah, itu kita bisa ini. Kalau biasanya saya pakai
framework ini dulu kalau dilihat grafiknya kan gini ya. Ini urut-urutan ini sampai mulai bisnis, sampai mulai nemu produk market fit. Kalau Mas Haris tadi beberapa kali menyebut produk market fit, ini saya sampai ketemu 2 kali produk market fit. Jadi Mas Haris sempat ngecek, benar nggak sih produk kita sudah masih produk market fit? Karena setelah peak bisa jadi produk kita itu akan turun lagi nih kalau nggak ketemu produk market fit-nya. Nah, pertanyaannya adalah black garlic. Black garlic ini satu pertanyaannya, dia itu product driven atau market driven? Product driven itu artinya yang tahu value produk ini mensolusikan problem apa, itu kita sendiri dan tim kita gitu, tim produsen. Itu harus kita tes nih. Pak, tahu black garlic nggak? Black garlic apa ya? Kalau Black Kamen Rider aku tahu gitu. Satria Baja Hitam itu tahu gitu. Kalau Black Garlic belum tahu. Kalau bawang putih kita tahu. Biasanya dipakai Rudi Khairuddin gitu. Biasanya buat masak. Ibu Siska Suitomo buat masak. Tapi kalau Black Garlic kita nggak tahu. Itu berarti kalau misalnya kita survei aja deh ke beberapa orang gitu. Tahu Black Garlic nggak? Gitu. Black Garlic nggak? Kalau misalnya katakanlah dari 100 orang itu lebih dari 50, lebih dari 60 itu menjawab enggak deh, kayaknya enggak tahu deh. Itu berarti fase kita itu ada di namanya early market. Early market ini kalau di sini kursor saya goyang-goyang kelihatan nggak ya? Kelihatan Mas Ipul. Kelihatan ya. Kelihatan. Early market itu adalah fase produk sebelum ketemu produk market fit. Artinya apa? Itu butuh effort yang luar biasa untuk mengedukasi ini ke pasar. Nah, strateginya seperti apa? Strateginya adalah start small dulu, mulai dari community yang sangat kecil yang kita bisa kontrol. Contoh, misal itu solving apa dulu pertama? Apakah itu mensolving kolesterol gitu? Apakah itu mensolving apa ya? Asam urat gitu? Iya. Yes, Mas Ipul, boleh kita undang nggak, Pak? Mau kita iya, bisa Bu diskusi Liliana langsung. boleh dong kalau misalnya bisa di-invite join. Nah, ini dia jawabannya. Untuk kolesterol, gula darah, asam urat, penyakit jantung, rekening kosong, semua kayaknya. Rekening kosong. Kalau jadi reseller berarti. Gitu ya. Ini untuk kolesterol, gula darah, dan asam urat. Mas Ipul, aku izin sambil menggali ya. Tadi Boleh, kalau boleh. Mas Ipul bilang kalau ini kan ada pendekatannya product driven ya. Say, sekarang saya misalnya audiens dan kita berangkat dengan asumsi bahwa majority market akan seperti saya. Saya tahu black garlic, saya sebatas tahu bahwa black garlic itu makanan sehat yang dia lebih seperti superfood. Tapi saya tidak memahami karakteristik black garlic, benefit spesifik itu saya nggak ngerti. Sekarang kan Bu Liliana bilang, untuk kolesterol, gula darah, asam urat, penyakit jantung. Apakah, ini kita sambil diskusi Mas Ibu. Saya ingat sebuah brand, sebuah produk yang basisnya paracetamol. Paracetamol itu kan obat penghilang rasa sakit sebenarnya. Betul. Terus obat penghilang rasa sakit, bisa ngilangin rasa sakit apa? Sakit kepala bisa, sakit lagi datang bulan bisa, Ya, sakit di nyeri-nyeri di tulang bisa. Intinya itu. Panadol memilih apa kita sudah tahu, tapi ada satu produk yang sukses karena memilih memasarkan paracetamol yang sebenarnya isinya sama banget sama Panadol, hanya untuk menghilangkan nyeri ketika baru datang bulan gitu misalnya. Nah, seperti apa Mas Ipul pendekatannya? Kalau tadi ini Bu Liliana kan bilang ini bisa kolesterol, asam urat, gula darah, meningkatkan imunitas. Oh, ditambahin lagi. Bu Liliana kalau bisa online aja deh, live aja. Meningkatkan imunitas tubuh, super antioksigen tinggi, mengatasi asam lambung, membantu menekan nyeri, vertigo. Waduh, luar biasa ini. Tapi sebenarnya gini sih, ketika produk kita mengantongi terlalu banyak kelebihan dan kita nggak melakukan kategorisasi gitu, nggak melakukan penajaman tadi, itu malah akan melemahkan kekuatan produk kita. Kalau katanya Seth Godin, ketika kamu mau memasarkan sebuah produk ke semua orang, artinya kamu tidak memasarkan produk ini ke siapapun. Catat Bu Liliana. Nah, ya. Jadi intinya kalau ditanya apa? black garlic buat apa, nggak bisa sebut semua Mas Ipul ya.
Iya, mungkin kalau misalnya makin spesifik itu kita bisa bikin satu study case juga. Study case itu adalah kalau di sini saya namakan validation, Coach Mo. Validation itu adalah fase untuk menguji apakah solusi dari sebuah produk itu proven, value-nya bisa dirasakan oleh customer. Itu proving point satu, maksudnya yang harus dibuktikan satu. Yang kedua adalah apakah customer memang sanggup membayar harga dari value yang diberikan oleh produk itu. Karena kayak saya tadi sekilas membaca di chat gitu ya. Ada yang dia itu memberikan solusi untuk pendidikan, aku lupa namanya, nama solusinya, Visedu Up atau apa. Tetapi beliaunya ini masih bingung gimana monetize-nya. Hmm. Kadang kalau sebuah ini ya, sebuah produk dia disukai sih, tapi kadang customer nggak sanggup bayar value-nya. Nah, itu diuji di proses ini, validasi ini. Proses validasi ini menguji dua hal itu. Pertama, value dari produk. Kedua, kemampuan dari customer untuk membayar. Ketika ini sudah proven, orang yang senang dengan produknya dan membayar ini melakukan repeat buying atau retention, itu adalah proving point product market fit satu. Nah, tinggal dari proving point itu kita bisa bikin story tentang customer itu yang untuk disebarkan. Nah, itu bisa jadi bahan story karena kan kalau tadi kan bukan nggak boleh pakai iklan ya. Sebenarnya kita nyebarin story juga oke juga pakai iklan. Tapi di sini saya ingin menanamkan kayak gini. Pertama, untuk menciptakan story itu ini saya sangat pendapat dengan Mas Aris ya. Tadi mulai dulu dengan produk. Produk itu harus dikonsumsi oleh target market kita. Kalau kita masih di fase yang ini ya, fase validasi ini, market kita namanya early adapters. Early adapters itu adalah orang yang dengan produk baru pun dia mau coba-coba. Kalau misalnya untuk mempermulus proses early adapters ini, misal kita punya riset yang kuat dari Black Garlic ini, kita sodorkan ke orang yang punya authority di bidang ini. Siapa itu? Dokter. Dokter itu memiliki kekuatan authority di mana dia bisa merekomendasikan kepada pasien. Dan bisa jadi dia mau bikin studi juga. Bener nggak sih kalau ini memang efektif gitu. Tadi kalau misalnya nyari reseller yang powerful itu apa? Dokter. Kalau untuk obat itu dokter itu powerfulnya luar biasa. Jadi banyak beberapa istilahnya produsen-produsen yang berbau sifatnya ini ya medis gitu. Bahkan skincare gitu. Itu rekomendasi dari dokter itu powerful. Nah, pertama, produk itu diujikan dulu untuk mencari experience. Nah, dari experience ini kita generate sebuah story. Story ini yang benar-benar kita sebarkan di sini nih story. Nah, ini terserah. Mau kita growth community by community dari kecil, getok tular, word of mouth itu oke. Atau kalau ini memang proven, kita melihat, oh, kalau kita mau ke community ini kayaknya agak susah deh, terlalu lama growth-nya. Gimana kalau kita melakukan rekrutmen reseller aja, biar kita memiliki banyak agen, banyak distributor untuk menyebarkan itu. Oke, itu bisa jadi salah satu jalan juga. Nah, dari situ kita menyebarkan story ke khalayak yang lebih luas dengan memperbanyak titik sebar. Titik sebar itu reseller-reseller tadi. Contohnya apa? Minyak kutus-kutus tuh. Minyak kutus-kutus itu salah satu yang sukses merekrut ribuan reseller untuk menyebarkan produknya. Bahkan sekarang di apotek-apotek udah banyak. Artinya apa? Terlepas dari ini ya, kadang ya itu masalah cocok tidak cocok sebuah obat. Tapi ketika banyak orang yang membuktikan, itu biasanya jadi provingnya, jadi bukti. Bukti itu adalah alat marketing yang sangat kuat. Itu sih, experience. Nah, jadi kalau tadi Bu siapa Bu Lili, Bu Liliana Bu ya. Liliana gimana solusinya? Start small dari satu community, terus pegang satu kepala suku di sana. Kepala suku itu kalau dalam konteks community ini, ambil aja satu dokter yang punya kelompok pasien yang ininya
ini penyakitnya bisa kita solve dengan black garlic tadi. Itu dulu. Setelah Ya. itu kita FGD dengan dokternya, kita ngobrol dengan dokternya. Ini solve nggak? Gitu. Gimana perkembangan pasien? Kan kalau dokter kan bener-bener ini kan ujinya uji klinis gitu. Setelah mengkonsumsi ini, terus kemudian pasien melakukan cek lab, itu ada nggak perubahan dari kolesterolnya, asam uratnya gitu. Kalau bagusnya sih, makin spesifik makin bagus Bu Lili. Oke. Heeh. Jadi Mas Ipul, Sih, Coach. Mas Ipul sarannya untuk Bu Liliana, produknya clear, black garlic. Lalu problem yang di-solve sebaiknya spesifik, walaupun itu bisa semua ya, karena semakin spesifik Betul. semakin bagus. Berangkatlah dari satu kasus spesifik yang dimana marketnya itu paling gede. Oke. Kolesterol tinggi. Kolesterol ya, oke, berarti Oke. kolesterol. Jadi kalau misalnya pakai framework saya, jadi kalau mau menguji satu ide itu gunakan namanya marketing trifecta. Ini udah umum banget, maksudnya seluruh dunia pakai gitu ya. Apa sih yang diuji? Satu adalah desirability, seberapa ingin market terhadap produk itu gitu. Misalnya benar nggak sih orang-orang yang punya kolesterol asam urat benar-benar sangat menginginkan produk itu. Kalau misalnya dia menginginkan produk itu inginnya kapan? Bisa nggak itu ditunda? Why now gitu? Kenapa sekarang itu? Urgensinya harus ada. Terus yang kedua visibility. Visibility ini benar nggak sih unique value proposition dari produk ini itu memang punya kekuatan untuk solving problem itu. Nah, terus kedua, kita punya cukup tenaga nggak untuk menjelaskan itu ke market? Nah, salah satunya adalah ya kalau memang satu dokter nggak cukup ya kita perlu libatkan community dokter. Tapi ya nggak perlu digarap banyak dulu, di kota kecil dulu aja deh, gitu ya. Misalnya Bu Lili berada di situ. Aksesnya gimana? Akses ajak salah satu dokter yang punya pengaruh di situ. Nah, terus satu lagi viability. Viability ini untuk mengukur ini kalau kita garap cuan nggak sih gitu. Kalau cuan nggak sih ini berarti ukurannya ini saya gedein dikit ya. Ini ukurannya dengan TAM, SAM, SOM. TAM, SAM, SOM itu apa sih? TAM, SAM, SOM itu mengukur ini secara nasional marketnya berapa ya gitu. Kalau secara regional berapa ya? Yang kira-kira bisa kita solving, yang kita optimis kita dapatkan bulan ini berapa ya? Nah, itu kurang lebih seperti ini. Detailnya singkatannya nanti bisa di browsing ya, Liliana ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi harus diukur mulai dari kelompok kecil dulu aja. Nah, kekuatan influence-nya dari mana? Cari tribes leader, dokter. Ketika dokter sudah jalan, kita benar-benar kita konsultasi dengan dokter, dok gimana perkembangan pasien, secara hasil lab gimana gitu. Itu kita makin punya banyak bukti, punya banyak story, baru digas tuh story-nya. Balik lagi ke sini nih. Sorry. Ini kan share story-nya ini digas. Mau pakai iklan boleh, pakai endorse boleh, pakai reseller juga boleh. Reseller itu kekuatan untuk menyebarkan story. Nah gitu. Dapat nggak Ya, Bu Lili? luar biasa. Terima kasih Mas Ipul. Sip. Terima kasih Mas Pak, Ismail. Luar iya. biasa. Terima Mas kasih. Ipul, saya cukupin dulu sedikit di sini. Bu Liliana udah dapat gambaran. Saya akan Iya. masuk ke Mas Aris. Mas Aris izin, kalau misalnya ini produk black garlic tadi seperti yang Mas Ipul sudah jelaskan, Bu Liliana kayaknya mind blowing banget nih. Nah, dari sisi mendesain customer experience, apa step by step yang harus dilakukan oleh Bu Liliana sehingga besok udah bisa nggambarin, customer experience-nya tuh harusnya gini. Monggo Mas Aris. Oke, ya sebenarnya Ini mirip banget by the sama way, Mas Aris, ini kita kasih konsultasi harganya puluhan juta sebenarnya ya. Ini diskusi puluhan juta, ratusan juta mungkin kalau di company-company gini. Nanti saya Silakan Mas Aris. kirimkan black garlic ya ke Masya Allah. Dok Aris, Coach Ismail. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Ya silakan Mas Aris. Ya, yang pertama saya mungkin sedikit mempertajam yang disampaikan Mas Saiful ya, karena ini tunggal guru tunggal ilmu mirip. Jadi yang pertama kita harus tahu kita mau
menyelesaikan masalah apa. Tadi Mas Saiful udah nyelesain masalah yang spesifik, contoh tadi kolesterol gitu ya. Jadi kita harus tahu betul, oh customer punya problem kolesterol. Nah kemudian satu lagi yang harus dilihat adalah existing alternatif yang udah dilakukan sama customer ketika mengatasi penyakit kolesterol. Ya mungkin pergi ke dokter, mungkin mereka pingin herbal apa, mereka punya apa namanya nyelesain dengan obat apa yang umum di masyarakat yang ada gitu. Jadi kita harus tahu existing alternatif supaya apa? Supaya kita bisa kemudian punya unique value proposition yang berbeda dengan existing alternatif yang ada gitu. Karena pada dasarnya orang itu suka yang novelty ya, suka sesuatu yang baru asalkan masuk akal, asalkan logik. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, Anda harus tahu segmen marketnya seperti apa. Jadi segmen marketnya itu mamanya penderita kolesterol yang usia 50 tahun ke atas atau yang 40 tahun ke atas atau yang apa. Nah, tetapi di segmen market ini tadi betul apa sama Mas Saiful. Anda nggak cuma ngomong segmen market tapi perlu namanya early adopter gitu. Ya, early adopter orang yang tadi pasti bilang pertama kali nyoba, awal-awal mau nyoba, dan satu lagi orang yang berpengaruh. Nah, kalau Mas Saiful tadi mencontohkan dia adalah apa namanya? Dia adalah dokter. Nah, Anda mungkin bisa mencari early adopter yang lebih apa ya? Mungkin yang lebih umum gitu. Umpamanya bapak-bapak pengajian yang usianya sepuh yang dia menderita penyakit kolesterol, Anda fokus ke sana gitu. Nah, kita harus fokus sama early adopter ya. Ini sih rumus yang luar biasa. Pokoknya insight luar biasa sama Mr. Sidar Fembu itu ya karena ini aja menurut saya kita harus fokus sama early adapter gitu. Jadi kita main sabar Bu, ya, nggak usah terlalu langsung di iklan macam-macam enggak, tapi di early adapter itu kita coba, kita dengar feedbacknya, coba dengar feedbacknya gitu ya, kita fokus sama beberapa segmen market. Kebetulan contoh nih saya handle salah satu perusahaan ini ya apa namanya lulur tradisional gitu ya di Makassar gitu. Segmen marketnya tuh luas, ibu-ibu, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja, ada siswa. Tapi ketika kita melihat data, yang banyak make itu siswa. Dan kita bisa melihat ketika kita melakukan penelitian, riset ke market gitu ya, si siswa ini yang mempengaruhi ibunya, si siswa ini yang mempengaruhi kakaknya, mempengaruhi kerabatnya. Berarti early adopter itu adalah siswa. Maka kemudian campaign-campaign marketing kita, terus kemudian program-program marketing kita fokus sama si early adopter ini. Karena si early adopter ini akan kemudian membuat kita itu meledak gitu ya. Membuat kita itu bisa meloncati jurang kalau bahasa cross chasm kalau bahasanya Mas Saiful itu. Nah, jadi Ibu tentukan nih si apa namanya si early adopter dari segmen market yang sudah ada tadi itu dan Ibu fokus ke situ itu. Ibu fokus memberikan experience di situ. Ya, terus kita lihat bagaimana testimoninya, bagaimana perjalanan dia dengan Ibu ngasih bawang hitam tadi itu. Nah, story itu yang akan kemudian menjadi bahan marketing kita. Ya, jadi jangan sampai kita itu overclaim, jangan sampai karena kalau overclaim itu ya kita cuma wow di awal aja, habis itu sama aja gitu. Jadi tiga Bu yang harus diperhatikan. Satu, existing alternatifnya orang kolesterol itu apa ya, kemudian kita bisa punya unique value yang kemudian menjadi alternatif yang menarik bagi penderita kolesterol itu seperti apa, dan kemudian kita fokus sama early adopter gitu ya, fokus sama early adopter. Nah, aktivitas marketing yang bisa kalau kita lakukan itu ketika tiga ini kepegang gitu, wah itu kita akan lebih cepat untuk mencapai product market fit. Nah, ketika sudah sampai product market fit, Bu, itu udah auto booming sendiri gitu. Ya. Oke. Sangat gampang sekali booming. Kata kuncinya itu kita harus sampai di titik product market fit. Itu sih Pak Is mungkin. Amin. Oke, terima kasih banyak Mas Ipul, Mas Aris penjelasannya. Bu Liana, mudah-mudahan ini ya tercerahkan luar biasa malam ini dengan jawaban-jawaban yang keren banget nih dari para expert. Saya akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya mohon maaf sebelumnya nih, karena ini modelnya saya minta case study sehingga kita bisa sama-sama belajar. Jadi mungkin saya tidak bisa membaca pertanyaan lebih banyak daripada sebelumnya. Ini pertanyaan kedua, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, mungkin. Ini case saya yakin teman-teman semua di sini punya pengalaman yang mungkin mirip-mirip dengan Izzatun Fauziah. Saya ingin bertanya Coach Saiful dan Coach Aris.
saya punya produk baru kosmetik seperti serum wajah. Oke, jadi ini kosmetik nih. Cuman masih bingung di marketingnya. Bingung, oke. Yang menarik nih dari pertanyaannya eh, Mbak Izzatun ini adalah, saya sudah coba Facebook Ads, iklan di TikTok, endorse nggak ngefek, Shopee, fanpage Facebook, dan lain-lain itu nggak ngaruh semua, yang ada malah boncos. Sampai akhirnya WhatsApp satu-satu itu juga susah ngajak orang-orang. Mungkin ada nggak strategi marketing yang tepat sehingga nggak boncos, modal usaha minim, tapi biaya marketing juga minim. Mohon pencerahannya. Baru laku beberapa piece untuk dicoba dan bahkan kasih harga promo. Dan dari testimoni bagus, cuman untuk penjualan lebih tinggi itu bagaimana ya Coach? Harga produk di atas 100.000, kalau dibanding harga di marketplace yang lain, itu kalah Coach. Silakan, ini menarik catch-nya. Udah punya pengalaman ngerasain boncos sana sini, nyoba sana sini, fail. Kita mulai dari Mas Ipul dulu. Mas Ipul, kalau ngaudit yang kayak gini kira-kira dari mana Mas Ipul benerinnya? Kalau aku melihat sekilas ketika ini ya, ketika kita tidak menemukan satu tanda-tanda customer balik lagi gitu. Terus kemudian revenue stream masih belum stabil, itu berarti indikasi yang kuat kita belum mencapai product market fit sih, Pak Is. Jadi mau tidak mau, sekali lagi ketika kita belum menemukan product market fit, itu kita nggak bisa gerak gitu. Jadi yang namanya, bentar ya, brief. Saya buka lagi ya diagram product market fit saya. Yang namanya bisnis itu cuman ada dua aktivitas sebenarnya. Satu adalah eksplorasi. Kalau kita belum menemukan pola, belum menemukan sistem, jadi istilahnya gini, kita masih meraba-raba nih, yang ini cocoknya buat customer siapa, gitu. Terus kemudian yang mereka mau bayar dengan value produk kita itu siapa, bahkan termasuk channelnya itu kita eksplorasi nih. Apakah cocok jualan di marketplace? Marketplace di mana orang punya habit untuk compare dengan easily compare. Misalnya kita jual serum itu di harga 100.000. Ternyata ada yang ngawur gitu. Ya, saya belum tahu juga. Jualnya harganya di 30.000, 40.000, 50.000. Sedangkan di marketplace kita tidak bisa memberikan edukasi, mencegah, nggak bisa kamu beli yang murah itu, karena itu kandungannya nggak sama. Apakah customer bisa kita cegah seperti itu gitu? Nah itu susah gitu. Makanya bisnis itu cuma ada dua activity aja. Satu, ketika kita belum menemukan produk market fit, itu namanya kita melakukan proses eksplorasi, mencari. Jadi kayak misalnya ini ya, kita mau nambang emas gitu. Misalnya di daerah Gunung Salak gitu, katanya ada terindikasi ada emas gitu. Setelah ke sana ternyata Mas Aris. Nah, itu kita cari dulu, kita explore bener nggak sih di situ ada emas. Jadi benar-benar kita kirim tim ke sana untuk tim ahli gitu, nganalisa kandungan tanahnya gitu. Terus kemudian ada yang coba ngayak gitu. Bahkan di sungai-sungainya mungkin ada yang pakai merkuri gitu sampai emasnya bisa ketangkep gitu. Nah, di bisnis juga sama. Di bisnis kalau kita belum menemukan pola, kalau tadi saya kelihatannya Mbak Iza tadi belum menemukan pola gitu sampai sampai dia benar-benar mampu spesifik menyebutkan aku sudah punya customer ideal. Jadi kalau misalnya di laporan penjualan itu kelihatan biasanya. Kalau ketemu produk market fit, itu biasanya ada 50% atau 60% kelompok customer yang memang secara rutin membeli produk kita. Kalau itu belum muncul, berarti masih random nih, masih sama semua nih. Kita belum menemukan satu kelompok customer yang sangat spesifik. Artinya kalau kita belum menemukan itu, kita nggak bisa melakukan yang namanya eksploitasi. Eksploitasi itu ketika produk market fit sudah ketemu, kita bisa melakukan yang namanya duplikasi.
duplikasi dengan profil yang sama dengan yang cocok dengan produk market fit kita. Misal, skincare ini dengan harganya 100.000 ternyata cocok untuk ibu-ibu yang masih punya anak satu gitu. Terus kemudian tinggal di kota besar, dia nyambi sebagai karyawan, misal seperti itu. Itu sudah sangat spesifik. Artinya, kalau kita mau scale up, kita tinggal cari aja profil kota dulu deh. Misalnya kita studinya di kota Surabaya gitu. Berarti kita expand nih yang memiliki karakteristik seperti Surabaya itu kota apa lagi sih? Gitu. Akhirnya ketemu nih Makassar, Medan yang agak gede-gede gitu, Bali yang di situ istilahnya kaum pekerjanya cukup banyak dan dia punya duit untuk membayar. Tetapi untuk masuk ke komunitas pengajian di mana ekonominya masih ses D, ses E gitu, yang di desa-desa nggak mampu. Mereka maunya ya jangankan ngomongin harga skincare aja mungkin serum aja belum cukup teredukasi gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan? Pertama adalah ini kita matangkan dulu, eksplorasi dulu, ketemu sampai yang namanya customer ideal. Ini saya kasih tabelnya ya. Tabelnya kurang lebih seperti ini. Kalau bisnis sudah menemukan PMF, dia itu paling tidak ketemu top 3 revenue drivernya. Dia disumbang apa nih? Kelompok apa nih yang berpotensi menyumbang revenue buat dia? Tulis aja revenue driver 1, revenue driver 2, 3 ini kita bisa menuliskan persentasenya. Terus ini yang kuncinya di sini, ideal customer kita itu seperti apa sih? Ibu-ibu seperti apa sih gitu, atau remaja putri atau mungkin anak SMA gitu. Kita belum tahu gitu. Terus activity apa kemarin yang sudah kita lakukan agar orang itu datang? Bisa nggak ini kita scale activity-nya? Ada masalah apa kalau ini mau kita leverage? Kalau ini mau kita tambah. Nah, kalau ini kita belum mendapatkan, nggak bisa kita kembangkan. Kuncinya oprek, oprek. Temukan early adopters dulu yang benar-benar menyukai produk kita, mau bayar, baru kita cari orang yang serupa dengan orang ini itu siapa sih? Gitu, Pak Is. Keren Mas Ipul, Masya Allah. Terima kasih banyak. Mungkin sekarang kita ke Mas Aris. Aris. Mungkin mau menambahkan Mas Aris untuk skincare yang kondisinya udah boncos nih kayaknya. Saya bingung mau nambahkan apa ya, udah semua udah jelasin Mas Ipul. Gini Pak Is, ini pengalaman saya bertemu dengan banyak pengusaha gitu ya. Jadi memang penyakit kita itu satu Pak Is, penyakit kita itu nggak sabar Pak Is. Ya, jadi maunya itu Scale boom di up ya Mas Aris. depan, gitu. Mau itu langsung boom di depan, tapi realitanya kemudian seperti ini turun gitu. Karena apa? Karena kita nggak sabar untuk menemukan produk market fit gitu. Jadi memang menemukan produk market fit sesuatu yang sabar, tapi itu akhirnya menjaga bisnis kita itu sustain. Di awal kita bisa hajar tuh dengan iklan, bisa hajar dengan endorse, bisa dengan macam-macam. Tapi kalau ternyata kita nggak menemukan early adopter yang tepat sampai membimbing kita ke produk market fit, wah itu yang akan menjadi blunder nanti gitu. Ya nggak cuman ini, banyak para artis yang secara exposure itu banyak, tapi produknya nggak cocok, ya akhirnya juga nggak, gagal juga gitu, banyak sekali gitu. Ya banyak dibahas sama Bang Dery tentang privilege. Nah saya mungkin langsung mau ke solusi ya. Jadi solusinya salah satunya cuma satu, harus menemukan produk market fit itu. Nah, kita bisa kemudian membuat tadi ya, kalau mungkin rumus saya ada, kita harus tahu existing alternatif itu seperti apa. Jadi orang orang udah pakai skincare seperti apa nih? Ya, saya mungkin kayak kayak mungkin istri atau anak saya pakai skincare gitu ya. Ya, mereka udah punya ekspektasi ke sini gitu ya. Zero moment of truth, Zmode-nya itu mereka udah punya dengan brand ini, dengan brand ini. Nah, ketika kita masuk, kita kan harus perlu effort besar untuk meyakinkan dengan tingkat kompetisi yang tinggi seperti itu. Maka saran saya ya coba bikin yang lebih niche ya, yang apa namanya, yang lebih apa, lebih Spesifik. mengerucut gitu kepada orang-orang yang tepat. Dan ketika kita sasar market tadi, sebagaimana Mas Saiful tadi jelasin ya, mungkin bisa berdasarkan usia, berdasarkan tempat, mungkin berdasarkan daerah, mungkin berdasarkan tingkat ekonomi, mungkin
Nah, itu kita coba yang mana dulu. Nah, ketemu itu, terus kemudian sabar sampai terjadi repeat order indikasinya. Indikasinya repeat order. Nah, baru kemudian nanti kita akan skill orang-orang yang tepat seperti mereka. Gitu. Jadi nggak langsung membabi buta langsung dihajar gitu, Pak Is. Ya memang perlu perlu proses, tapi itu justru yang tepat. Saya juga kebetulan saat ini lagi dampingi salah satu brand yang tadi saya katakan tadi itu sama skincare. Tapi kita nggak mau fokus di skincare yang dipakai di kamar rias atau di kamar tidur, Mas Iqbal. Kita fokus sama skincare yang dipakai di kamar mandi. Gitu. Jadi apa sih skincare kamar mandi? Sabun, lulur, terus kemudian ya apa-apa yang dipakai di kamar mandi. Orang pengen cantik tapi makainya di kamar mandi. Gitu. Kita buat senis itu gitu. Dan ya alhamdulillah kita sangat growth kita sangat growth luar biasa, bahkan sehari sampai pernah di angka titik 110.000 pengantaran per hari gitu ribuan pengantaran per hari saat ini gitu. Nah, karena kita nggak mau terjebak, karena kemarin sempat ownernya sempat agak apa ya, dalam tanda kutip bergejolak gitu, udah pingin bikin serum juga, bikin ini juga, akhirnya malah nggak laku. Karena apa? Ya tadi nggak nis. Di sana seorang sudah punya ekspektasi terhadap brand-brand tertentu, tingkat kompetisinya terlalu tinggi gitu. Bisa jadi ya Anda bisa mentarget orang-orang yang mungkin yang lansia banget gitu ya, yang lansia banget, yang mamanya umur 50 tahun ke atas gitu. Atau yang usia 40, yang ini, yang ini, yang ini. Jadi perbanyak kata yang loh kalau biasa ilmunya Pak Bi gitu ya. Yang begini, yang begini, yang begini, aku nyoba ini deh gitu. Kalau ke anak sekolah yang mungkin mereka nggak pengen kulitnya itu cepat rusak gitu ya. Nah, ketika kita menemukan niche tadi itu, niche market tadi, dan kita coba dan kemudian mereka respon dengan baik, itu gampang banget untuk kemudian kita bikin campaign marketing yang tepat untuk menabrak atau mengincar orang-orang yang setipe dengan orang tersebut. Itu sih. Jadi memang teman-teman harus fokus sama early adopter ya. Mungkin tema kita hari ini ngomong itu terus masih pun, tapi realitanya memang seperti itu, Iya. Mas. Realitanya Ya. seperti itu. Jadi jangan sampai kita cuman bombastis di depan, Hmm. habis itu ya selesai gitu ya. Sampai kapan kita akan nyubsidi iklan terus? Sampai kapan kita harus habis-habisan terus, boncos terus gitu. Jadi temukan early adapter, ya, temukan dan sabar untuk sampai menjadi produk market fit gitu. Nah, setelah Ya. ketemu early adapter repeatnya tinggi, nah itu waktunya genjot iklan pun nggak masalah. Boleh, Iklan iklan ya Mas boleh. Iqbal ya. Ya, Tapi boleh. di waktu yang tepat gitu. Waktu yang tepat. Ya, itu aja Pak Is mungkin. Keren, Menggaris keren bawahi banget. apa sampai Mas Iqbal. Jawabannya insightful banget. Jadi kalau mau bangun bisnis ya pasti butuh sabar ya. Betul. Kalau kemarin di hari pertama sama Pak Happy ya, kita ngomongin ini mau cari duit apa memang mau bangun bisnis. Kalau cuma mau hit and run, boom, habis gitu selesai ya udah. Tapi kan ini yang Mas Aris tadi sampaikan kan, ini kita mau membangun sebuah bisnis yang sustain gitu, sehingga dia bisa bisa jangka panjang, bisa tumbuh, bisa apa namanya, kita kita nikmati terus menerus lah. Jadi jangan yang hit and run gitu ya. Buktinya kayak apa yang kita gampang banget inget tuh, kue-kue artis itu ya. Wah, kayaknya launching di mana-mana, rame di mana-mana, antri di mana-mana. Hari Habis ini itu saya nggak tahu lagi siapa yang masih bertahan rasanya. Kita nggak ingat lagi ya siapa yang sekarang masih ada. So, terima kasih banyak Mas Aris, Mas Ipul. Kita masih punya waktu mungkin untuk satu pertanyaan lagi. Sebentar, saya Oke, ini ada pertanyaan menarik dari Sendang Loma. Ini untuk Mas Ipul nih, Mas. Kalau tadi kan ada masa eksplorasi dan eksploitasi ya, Mas. Kalau eksplorasi itu kan dalam rangka untuk mencari produk market fit. Pertanyaannya tuh sebenarnya kapan masa eksplorasi itu dihentikan? Selama kita tidak menemukan juga market fit. Plus kriteria kapan kita lanjut dan tidak.
Oke, nih. Oke. Ini saya share ini ya. Tapi ini saya tidak akan bagikan karena ini proprietary saya. Tapi saya contekkan gitu, Pak Is. Tentang gini, kalau kita mengeksplorasi itu ibaratnya dalam bisnis itu kayak pesawat dia masih proses di runway nih sebelum take off. Product market fit itu Ah, take off. Product market fit itu take off. Permasalahannya adalah di dalam bisnis kita itu tidak tahu seberapa panjang runway-nya. Permasalahannya tidak sesederhana itu gitu. Nah, kalau misalnya ditanya, kenapa 80% startup yang ada di seluruh dunia itu mati? Jawaban pertama adalah run out of cash. Kenapa mereka run out of cash? Karena mereka tidak kunjung menemukan produk market fit. Terus bagaimana caranya untuk mengukur apakah itu produk market fit atau tidak? Atau mungkin pertanyaannya adalah seberapa panjang iterasi yang nantinya akan kita lakukan sampai ketemu rumus PMF? Apakah ada kriteria-kriterianya gitu? Kalau saya pribadi itu menggunakan model yang ini tadi scoring karena sebenarnya kan harus di scoring tuh. Misal ini sama dengan biasanya kalau Mas Haris kan biasanya kan menyarankan design thinking ya. Salah satu cara untuk mengeksplor atau iterasi itu adalah design thinking, metodenya design thinking. Tapi saya kan kasih tips yang sederhana. Kapan dan sampai ketemu apa gitu. Pertama adalah satu, kapan dulu? Kapan ini akan selesai dan kapan ini tidak? Satu, ketika market menyatakan mereka puas dengan solusi yang kita berikan. Itu pertama. Kedua, mereka mampu membayar solusi yang kita berikan. Dua itu. Kuncinya cuma dua itu. Kalau mereka cuma suka aja tapi nggak punya duit, berarti belum ketemu produk market fit. Mereka cuma ketemu orang yang suka produknya aja, tapi tidak fit. Karena fit itu menyangkut dua hal. Satu, visible, ya memang visible ini memang bisa dilakukan dengan menyelesaikan masalah yang ada di desire ini dan viable. Viable itu maksudnya ada duitnya gitu. Kalau nggak ada duitnya ya jangan diselesaikan. Kebanyakan pebisnis itu tidak melanjutkan proses iterasinya karena dia kehabisan duit. Makanya perlu yang namanya resource management pada saat eksplorasi. Ini contekan sih. Ini tadi aku baru baru ngucing pakai materi ini. Nah kebetulan ini masih masih apa? Masih pada momen yang sama. Saya kasih tahu tipsnya gimana. Jadi proses product market fit itu sama dengan kita manage bahan bakarnya pesawat. Makanya harus super duper hati-hati. Kalau di enterprise gede gitu ya, kayak misalnya saya running startup ada dua startup. Satu startup yang benar-benar bootstrap itu udahlah nggak punya duit lah ya, benar-benar nggak ada duit kita karena misal kita urunan aja gitu lah ya. Satunya lagi enterprise startup. Kalau ngomongin enterprise startup itu budget lumayan gede ya. Kalau Coach Indrawan menyebut saya lah startup manja aja Mas gitu. Startup manja ya memang kalau misalnya meeting gitu di hotel gitu ya meskipun kita keliling validasi ya tetap harus ke sawah gitu, tetap harus ke kandang ayam gitu. Tapi kadang ya masih kemana-mana ya naik pesawat ya tidur di hotel. Permasalahannya adalah untuk melakukan proses eksplorasi yang itu membakar banyak duit, itu gimana kita survive? Banyak startup yang dia langsung, ini case pertama adalah dia punya bahan bakar, terus kemudian dia mengalokasikan semua investasinya untuk running eksplorasi. Artinya, setiap eksplorasi itu salah, maka berkuranglah modalnya. Kadang iterasi belum selesai, tetapi modal mereka udah habis. Makanya di sini dia mati tuh. Startup itu mati, masuk di kelompok 80%. Yang kedua, ini seperti unlimited. Strateginya seperti apa?
Biasanya kesalahan yang di atas adalah dia memulai eksplorasi dengan pesawat besar. Artinya dia sudah melakukan seperti seolah-olah scale up gitu. Contoh, ada satu franchise kopi, dia baru dapat pendanaan cukup gede, kemudian dia memaksakan untuk membuka cabang di mana-mana. Ingat, cabang itu masih eksplorasi, bukan eksploitasi. Bukan money dan profit generator, tapi itu masih bakar duit. Makanya harus super hati-hati. Terus strateginya gimana? Strateginya adalah kecilin pesawatnya dulu. Makanya kita perlu yang namanya most viable product. Most viable product ini artinya kita mengujikan produk yang sangat-sangat spesifik. Nggak perlu fiturnya itu banyak gitu. Kayak misalnya kita mengujikan cupcakes gitu. Kita mau ngasih cupcakes ke mau jualan cupcakes, terus kemudian kita produksi cupcakes. Yang nggak perlu cupcakes yang benar-benar dibungkus dengan sangat cantik, packagingnya menarik. Ya fokus dulu ke cupcakes-nya dulu gitu. Kalau memang di pasar baru ditemukan, oh ternyata memang cupcakes-nya sudah enak, packagingnya yang perlu dibenahi. Konsep packagingnya yang bagus seperti apa? Ada masukan dari pasar, kita lakukan iterasi lagi. Cupcakes-nya kita bungkus sesuai dengan keinginan pasar. Balikin lagi ke pasar. Seperti ini kah? Gitu. Ketika ada revisi lagi, ya kita revisi lagi. Tapi kalau memang sudah cukup, oke, sudah cukup. Berarti kita baru ujikan ke customer yang lain. Baru ketika itu sudah oke dengan skala kecil bukan langsung buka store roti ya, tapi dari cupcakes kecil, baru dana investment gedenya ini kita gelontorkan tuh untuk scale up ketika dia sudah menemukan product market fit. Nah, terus investmentnya ini yang kecil-kecil ini dilakukan di mana? Biasanya menggunakan diinvestasikan ke sesuatu yang sudah jelas outputnya. Kalau temen yang katakanlah non-Muslim, mereka punya dana investasi untuk eksplor sebuah bisnis baru, itu dananya ditaruh di deposito dulu. Mereka hanya boleh menghabiskan output dari deposito itu, atau mungkin yang saham dari dividennya, atau ada satu bisnis yang sudah running, yang sudah proven, yang sudah predictable, biasanya bisnis B2B itu kelihatan profitnya nggak gede, cuma 2%, 3% satu bulan. Lah dana itu yang dia putar untuk mendanai MVP ini. Baru ketika jalan, blur, digedein. Nah, ukurannya apalagi? Nah, ukurannya itu tadi. Satu, predictable revenue. Predictable revenue. Jadi dalam satu bulan, kalau kita ngukurnya satu bulan, itu paling tidak 60%, 70% ada retention. Ada orang yang beli balik produk kita. Nah, kalau kita misalnya gini, kalau misalnya yang membatasi kita iterasi itu apa sih? Yang membatasi iterasi kita itu adalah kekuatan bahan bakar. Kalau bahan bakar manajemen kita bagus, biasanya kita proses iterasinya lebih panjang dan lebih banyak. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak Is. Masya Allah, detail luar biasa Mas Ipul jawabannya. Keren banget, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Saya rasa ini waktunya. Oh, saya kasih satu pertanyaan lagi buat masih Mas Aris, cukup mungkin Mas Aris. Biar adil, biar adil. biar imbang. Biar imbang. Saya ngobrol sama Saiful di sini sama kayak saya ngobrol di tempat Di sarapan. rumah ya, sambil makan ini ya. Iya, ya memang Saya ini Pak Is, masalah product market fit ini memang banyak teman-teman yang yang belum punya pemahaman gitu Pak Is di situ. Padahal itu yang gimana Mas Aris? Sorry. tentang pemahaman tentang untuk bisa mendapatkan product market fit itu Pak Is, itu memang biasanya banyak yang yang menjadi problem utama para teman-teman UMKM ya gitu. Padahal sebenarnya ilustrasi yang disampaikan Mas Saiful tadi nggak harus dilakukan sebagai seorang startup gitu ya. Penjual pentol pun UKM bisa melakukan hal harus yang juga sama. gitu. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Mas Aris dari Azhar Lutfi. Perkenalkan, saya Lutfi dari visedu.id. Mau jelasin dikit tentang Visedu, adalah sebuah media dan komunitas untuk calon mahasiswa.
Alhamdulillah Visedu baru 4 bulan berjalan, sudah punya 2.000 member komunitas di WhatsApp grup, dan total follower di sosial media 26.000 plus. Untuk leads-nya sendiri, Visedu memiliki 11.000 plus lah. Tapi masih bingung dalam get revenue. Ini masih bisnis model nih. Untuk saat ini masih mengandalkan paid promote, dan sekarang mau coba jualan kelas live webinar tentang jurusan bagi para calon mahasiswa. Saya minta masukan mengenai strategi untuk growth business dan growth revenue yang bisa saya implementasikan kepada Visedu. Terima kasih. Gimana Mas Aris? Ini komunitas sudah ada, lalu masih berpikir untuk bagaimana memonetisasi atau revenue stream yang clear sehingga bisa jadi bisnis yang keren. Iya, baik. Jawaban singkatnya teman-teman belajar di Google ya, belajar Lean Canvas ya. Mungkin cocok banget kalau ini pakai Lean Canvas ya. Nanti teman-teman coba di Lean Canvasnya. Tapi saya kasih gambaran simpelnya seperti ini ya. Ya mungkin sama seperti yang sampaikan sama Mas Saiful tadi ya. Kita harus bicara sekarang ini nggak cuman apa ya, kalau sasarannya itu mahasiswa gitu ya. Itu kita nggak cuman nangkap yang namanya individual value. Ya, artinya yang ingin kita kita tangkap adalah teman-teman yang mahasiswa, kebutuhan mahasiswa itu apa, problem ketika mau masuk mahasiswa itu apa gitu ya, gap year atau apa gitu. Tadi mungkin targetnya SMA yang mau masuk mahasiswa mahasiswa gitu ya. Itu apa namanya? Kita harus tahu nggak cuman individual value yang kita kita tembak ke mereka, individual value mereka sebagai uh, lulusan yang pengen masuk ke kampus gitu ya, mau tes kampus gitu. Tapi kita harus berpikir tentang group value-nya apa gitu. Ya, nyambung sama tadi Mas Saiful tentang marketing 4.0 gitu. Jadi group value-nya itu apa sih yang bisa mereka dapatkan? Karena apa? Saat ini orang terpengaruh itu, kalau teman-teman baca komunitas ya, itu bukan karena menjawab problem atau kebutuhannya dia, tapi karena FOMO, gitu, karena ikut-ikutan sama temennya. Maka penting banget dari sekian banyak siswa tadi itu ya yang pengen masuk kuliah tuh masuk kuliah, teman-teman harus tahu menentukan si early adapter yang bisa menjadi trigger untuk FOMO itu. Nah, temukan itu. Karena mereka lah yang akan menjadi bisa memberikan value yang tepat untuk mereka, kita bisa memberikan apa namanya relationship hubungan yang tepat untuk mereka, ya keseruan yang sama, apalagi udah bentuk komunitas seperti mereka gitu. Jadi itu yang perlu temukan. Nah, kalau mau the next levelnya, ya teman-teman harus sampai bikin namanya co-creation, ya co-creation dengan customernya, dengan basic tadi ya, dengan apa namanya komunitas tadi itu. Co-creation artinya apa? Co-creation itu kita sampai di value-nya kita bangun itu adalah social impact. Jadi teman-teman harus bisa membuat social movement bareng-bareng, punya isu yang sama dengan mereka, kita ajak mereka bareng-bareng untuk melakukan sesuatu gitu ya, dan itu menarik bagi mereka dan itu membawa dampak buat orang lain. Wah itu apa namanya ikatan emosinya akan tinggi ya, emosinya akan tinggi. Nah baru dari sana kita berpikir, ya kita berpikir untuk kemudian membuat namanya prototyping yang kita ujikan. Oh kalau aku punya produk yang kayak gini, gitu ya, solusi yang seperti ini dengan harga yang sekian itu seperti apa? Ya, nah ketika sudah hubungan udah deket tadi itu di prototyping kan ke mereka gitu. Karena kan kalau saya lihat tadi kasusnya kan mereka teman-teman sudah punya komunitas nih gitu. Jadi jangan langsung bikin produk dijual enggak, tapi apa ya bikin prototyping dulu, ditanyakan kepada mereka, oh kalau aku kita bikin program ini dengan budget sekian mau enggak gitu. Ya. Enggak, kayaknya enggak deh gitu. Ada masukan enggak yang kira menarik? Oh iya masukan gini. Nah itu. Jadi di iterasi tuh prototipenya tadi itu sampai mereka mengatakan kalau begini seperti apa. Nah aku mau nih kayak gini, aku mau nih baik kalau gini seru itu baru teman-teman bikin produknya gitu. Jadi ini salah satu cara ya prototyping ini, eksperimen dan iterasi ini salah satu cara juga untuk teman-teman bisa cepat untuk mendapatkan produk market fit. Jadi ibaratnya boleh nih gagal sekalian ya, gagal sekalian di apa namanya di
eh, prototyping gitu ya, daripada teman-teman sudah investasi gede terus kemudian gagal ya seperti itu. Nah, prototyping tadi itu baru kemudian pakai rumusnya Mas Saiful tadi, dijadikan PMF, dijadikan apa namanya MVP dulu Mas Saiful ya, jadikan Iya. MVP ya, dan terus kemudian gulirkan. Nah, ketika sampai mereka bisa, wah asik nih ya, ketemu market fit-nya, udah itu dengan sedikit Gelontorkan aja aja nggak trigger apa-apa. marketing digelontorkan aja Mas Ibu ya, wah itu sudah digelundungan aja udah akan gulung kemana-mana itu. Take off luar biasa tuh ya. Iya. Tumbuh Betul. bisnisnya. Jadi itu benar-benar kita lakukan sih. Jadi kita eksperimen kalau di skala kita kan kadang kita eksperimen dengan 100 juta dulu gitu kan. Kalau misalnya nggak sanggup 100 juta ya level jutaan dulu gitu. Nggak apa-apa, kita bikin yang penting target marketnya jelas gitu. Nanti parameter yang diukur jelas gitu. Kalau nggak cocok langsung kita benahi, kita sodorin lagi gitu sampai Iya. cocok gitu. Yes. Masalahnya iterasi itu sih, Pak Is. Kadang udah mau cocok, udah kehabisan duit. Itu kasusnya banyak. Nah, Makanya yang paling penting juga ini Pak Is, mindsetnya mau menerima feedback tuh Mas Saiful ya. Jadi teman-teman, ya, feedback dari customer itu mahal. Jadi kalau Betul. dikasih feedback sama customer walaupun nggak mengenakan hati kita, jangan baper. Itu Wah, yang betul. mahal. ya. Nah, Aku pernah merasakan itu, Mas Haris. Kita bikin aplikasi harganya miliaran dan nggak kepake karena market belum butuh. Belum. oke. Dan Jadi market selalu menang loh ya. Market selalu menang loh ya. Kita nggak boleh memaksakan ego kita gitu. Gimana sih? Kita udah habis banyak nih, masa nggak mau sih marketnya? Ya tapi faktanya mereka belum butuh saat itu gitu. Jadi kita pikirkan sesuatu yang lain. ya. Oke. Wah, ini rasanya kalau kita bahas semua yang terkait dengan sales, marketing, customer experience, lebih spesifik lagi kita bahas mengenai product market fit, rasanya saya yakin waktu kita nggak akan cukup. Mau kita lanjutin sampai subuh? Ah, pastinya enggak. Oke, saya nggak akan minta closing statement lagi dari Mas Aris dan Mas Ipul. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah join di sesi malam ini. Mudah-mudahan dengan waktu yang sangat terbatas, minta maaf juga ada begitu banyak pertanyaan yang tidak bisa saya bacakan. Tapi mudah-mudahan pilihan pertanyaan, lalu pilihan case-nya bisa mewakili dan bisa memberi insight kepada teman-teman sehingga besok bangun tidur udah bisa implementasi, bisa berpikir lagi mengenai bisnisnya dengan insight yang kita dapat malam ini. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Ipul, Mas Aris, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, jadi ilmu yang jadi amal jariah, pahalanya mengalir terus. Amin. Dan jangan bosan-bosan kalau nanti kapan-kapan kita undang lagi untuk sharing, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa kolaborasi untuk bikin event-event kayak gini sehingga teman-teman saya yakin pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahannya bisa kejawab insya Allah di next event. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join di Zahir Business Conference. Terima kasih sudah join sampai di hari keempat. Sebuah kehormatan bisa menyajikan sebuah event yang insightful sehingga teman-teman bisa mempersiapkan bisnisnya, mengevaluasi bisnisnya di akhir tahun ini dan menyiapkan rencana dan eksekusi bisnis yang hebat di tahun 2024. Terima kasih banyak atas waktu dan pertanyaan-pertanyaannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin undur diri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Mas Aris, Mas Ipul. Makasih Coach Mo. Sama-sama. Mas Aris. Di mana nih Mas Ipul? Jakarta Mas. Mas Aris di mana? Aku di Jaktim, sampean? Di Jaksel. Aku kan anak Jaksel. Oke, aku bisa lusa balik ke Malang. Siap. Oke, assalamualaikum. Lusa aku balik.